peserta Lawyer Akademi kelas pada hari ini. Apa kabarnya semua Bapak Ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan juga dipastikan sudah makan siang. Karena kita akan mengikuti kelas lawyer pada hari ini sampai selesai. Kembali lagi dengan saya Gongtri yang akan memandu kelas virtual pada hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Di hari ini kita akan membahas mengenai pengosongan agunan, AIDA, dan juga aset lelang bersama Bapak Beri. Oke, saya sapa-sapa dulu Bapak Berinya. Selamat siang, Bapak Beri. Selamat siang, Bu Bung Tri dan Bapak Ibu semua. Selamat bertemu Oke, kembali. kita ketemu lagi di kelas lanjutan kemarin ya, Bapak. Ya, siap. Oke, hari ini kita akan membahas pengosongan agunan, AIDA, dan juga aset lelang. Ini sudah biasa, sudah kita dengar setiap hari nih, Bapak. Cuma kita masih perlu pencerahannya kembali agar bisa tetap di jalan yang benar nih, Pak Beri. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, untuk waktunya saya persilahkan kepada Bapak Beri. Silahkan, Bapak. Oke, baik Bu Gung. Teman-teman semua selamat bertemu kembali. Saya bilang selamat bertemu karena memang kita sudah bertemu di sesi sebelumnya ya, kurang lebih beberapa hari yang lalu. Dan hari ini kita bicara mengenai pengosongan. Kalau minggu lalu itu ada unsur di dalam lelang ya, jadi pengosongan juga berkaitan dengan lelang. Dan hari ini tampak beberapa peserta, wadah ada peserta dari Pak Suarja nih. Apa kabar Pak Suarja? Wah, ini pembelajar teladan ini, Pak Suarja, juga Bapak Ibu yang lain. Selamat sore, Pak Selamat sore, Libertus. Pak Suarja. Selamat bertemu Pak secara online dulu. Terasa bertemu langsung loh dengan Pak Libertus. Iya, nanti kita ketemu lagi kopi darat Pak di Bali. Saya penggemar, saya izin Bapak Ibu semua pada kesempatan ini saya tidak pernah melewatkan pembicara yang satu ini, favorit saya Bapak Ibu. Semoga ilmunya beliau meresap di seluruh saraf kita dalam mengawal BPR, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya merasa sangat terhormat. Selain hadir juga memberikan motivasi untuk saya, Pak Suarja. Oke, Bapak Ibu yang lain, selamat bertemu juga ya. Dan hari ini kita langsung mulai. Teman-teman semua, topik kita hari ini kalau kita bicara siklus ya, siklus kita ada di siklus paling akhir lah, begitu ya. Kita kalau perjalanan kredit ya, kalau kita analogikan sebuah perjalanan, maka kita sudah ada di terminal terakhir ya, di mana ada kalanya pinjaman itu yang selesai dengan cara eksekusi, ya, eh, terutama lelang, dan itu dibagi dua Bapak Ibu. Setelah dilelang, kadang-kadang ada debitur atau eks pemilik yang bersedia mengosongkan sendiri, baik dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi. Tetapi beberapa di antara eks pemilik, saya bilang eks pemilik karena kan sudah lelang ya, itu tetap bersikeras untuk bertahan di propertinya, di eks propertinya, dan akibatnya muncullah suatu tindakan hukum yang memang sah, resmi, ada hukum acaranya yang disebut dengan nama pengosongan paksa. Nah, hari ini kita tidak bicara hanya pengosongan paksa, tetapi kita bicara tiga elemen di dalam pengosongan. Satu adalah pengosongan ketika objek itu masih berstatus agunan, Bapak Ibu. Jadi statusnya masih agunan, masih terikat misalnya dengan ada tanggungan. Yang kedua adalah dalam status bank itu selaku pemilik sementara di dalam konstruksi atau skema agunan yang diambil alih itu ada dua. Bisa agunan yang diambil alih secara sukarela, bisa juga agunan yang diambil alih melalui lelang. Dan yang terakhir tentunya adalah pengosongan paksa melalui pengadilan negeri atau pengadilan di mana objeknya tidak dapat dikosongkan atau tidak bersedia dikosongkan sendiri secara sukarela oleh si termohon eksekusi. Baik, saya langsung mulai teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan langsung raise hand atau di chat. Nanti kita ambilkan waktu untuk break ya. Oke, baik. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih.
Nggak tahu Pak Suarja kemana nih. Saya mau nanya satu persoalan soalnya. Atau Pak Anggi dari BP Lestari kalau nggak salah ya. Iya, betul Bapak. Nah, di BP Lestari sudah pernah ada pengosongan paksa Pak? Belum Pak, eksekusi real atau pengosongan paksa belum. Oh, pengosongan paksa belum? Belum Pak. Artinya secara paksa ya Pak ya, belum. Jadi secara masih persuasif semua Pak. Oke, oke. Jadi artinya selama ini prosesnya itu bisa ditangani secara persuasif Pak ya? Masih sampai dengan saat ini masih bisa secara persuasif Pak. Oke, yang sudah selesai umumnya dengan apa kompensasi kah? Ada kompensasi pindah Ada atau kompensasi Pak. cenderung kompensasi ya? Ya, Oke, yang paling tinggi berapa Pak dari total portofolio? Karena nanti saya akan bandingkan dengan biaya pengosongan ini Pak Anggi. Saya mau bandingkan dengan biaya pengosongan yang kompensasi yang dalam praktek dia minta berapa? yang paling tinggi nominal kompensasinya ya Pak ya. Persentase lah, persentase. Persentase Persentase dari objek. masih kecil banget Pak. Tidak sampai 10%. Tidak, tidak. Jadi artinya kalau properti itu 1 miliar, dia minta misalnya 100 juta Oh, kompensasi gitu. ya, ya, nggak nyampe kurang lebih 10% lah Pak. Oh, kurang lebih 10%. Oke. Itu udah maksimal banget kayaknya 10%. Oke, baik. Oke, Beber Lestari belum pernah pengosongan paksa. Pak Suarja sendiri sampai pengosongan paksa sudah pernah, Pak? Atau Beber yang lain siapa yang sudah punya pengalaman nih pengosongan paksa? Oke, sepertinya belum pada punya pengalaman ini. Oke, kalau saya memang saya pernah jadi jurusita Bapak Ibu semua selama ya kurang lebih 4 tahun ya. Saya jurusita negara di Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dan saya cukup dengan tim cukup sering melakukan pengosongan paksa terhadap objek-objek yang sudah dikategorikan sebagai aset dalam structure atau aset negara dan kita sudah melakukan berbagai upaya dan ternyata tidak dapat dikosongkan dengan baik-baik sehingga terpaksalah dengan pengosongan paksa. Oke, baik. Saya coba tanyakan dulu ya teman-teman semua. Nanti kita kalau ada yang mau ditanya boleh langsung nanti resen. Saya lanjut ya Bu Gung. Ya, silahkan Bapak Beri. Ya, oke, sudah terlihat? Belum terlihat. Oh, sudah terlihat nih Bapak. Oke. Nah, nah, ini tadi sudah saya singgung di depan sahabat-sahabat para praktisi. Jadi kita ada di posisi paling akhir nih. Jadi kalau saya membagi 3 siklus, itu ada nama di openingnya, inisiasi kreditnya, kemudian di dalam perjalanan waktu macam-macam yang bisa terjadi, bisa ganti agunan, restructure, ya dengan model addendum, novasi, dianalisis ulang, mungkin ada pengikatan ulang agunan, ini ada di tengah ini ya di siklusnya. Kemudian yang di closingnya itu macam-macam Bapak Ibu ya termasuk pelunasan, eksekusi paksa ya artinya lelang. Yang kedua di sini juga bicara mengenai penyimpanan dokumen ya kalau melalui jalur eksekusi ini dokumen menjadi sangat penting. Dan yang terakhir tentunya adalah isu pengosongan paksa ya teman-teman semua. Nah, sekarang mari kita lihat dulu ada 3 kemungkinan posisi kreditur ya, sahabat-sahabat. Yang satu posisi bank, satu sebagai kreditur, yang kedua sebagai pemilik AIDA atau pemilik sementara, dan yang ketiga adalah sebagai penjual lelang atau pemohon. Ya, yang AIDA ini dibagi dua tadi, AIDA sukarela dan AIDA akta dekomen atau AIDA melalui jalur lelang. Nah, kita ada 3 posisi di sini, ya Bapak Ibu. Jadi mungkin salah satu saya yakin yang posisi pertama sudah jelas sudah ya sebagai pemegang hak tanggungan karena rata-rata jaminan tanah dan bangunan itu diikat dengan hak tanggungan. AIDA bisa ya bisa tidak. Ya mungkin sebagian di antara Bapak Ibu juga belum pernah melakukan lelang atau membeli agunan melalui lelang, juga mungkin di bukunya itu tidak ada AIDA sukarela. Dan sebagai penjual, ya biasanya BPR-BPR yang harusnya sih rata-rata BPR itu sudah pernah melakukan lelang ya kalau punya NPL. Jadi ini adalah 3 probabilitas. Sekarang mari kita urai satu-satu ya. Kedudukan kita sebagai kreditur. Nah, kalau kita lihat di APHT ya teman-teman, APHT atau Akta Pemberian Hak Tanggungan, di situ ada klausul yang secara naratif atau secara rumusan itu kreditur diberikan kewenangan untuk mengajukan pengosongan paksa melalui ya pengadilan tentunya ya.
karena pengosongan paksa adalah domain dari pengadilan. Kalau mari kita lihat langsung di contoh APHT. Perhatikan Bapak Ibu nih. Jadi sebetulnya debitur itu punya kewajiban hukum untuk mengosongkan objek hak tanggungan Bapak Ibu. Ya, itu diatur di dalam APHT. Bahkan ketika misalnya diperingatkan oleh bank untuk mengosongkan secara sukarela dan ternyata dia tidak mematuhi, maka perhatikan nanti di APHT itu juga ada denda keterlambatan untuk tiap hari. Kalau di APHT ini disebut 100.000 Bapak Ibu setiap hari. Berarti kalau sebulan itu dia akan kena ya 30 jutaan begitu ya. Akibat ya keterlambatan atau ketidaksediaan untuk melakukan pengosongan paksa sendiri. Nah, kemudian kalau ternyata tidak bersedia, perhatikan redaksi di sebelah kanan, ya. Itu ada kata-kata apabila perlu dengan bantuan dari instansi yang berwenang atau pihak berwajib. Ya. Saya kira kalau kita maknai pihak berwenang di sini adalah pengadilan, ya, melalui instrumen atau melalui kelembagaan jurusita ya teman-teman semua. Ya, bukan polisi. Kalau saya mengatakan pihak yang berwajib di sini adalah kalaupun kita maknai itu polisi, itu dalam konteks pengamanan membantu jurusita, bukan polisi yang melakukan pengosongan, tetapi konteksnya adalah membantu jurusita ya yang merupakan aparat dari pengadilan. Nah, perhatikan. Nah, apa poin dari APHT ini? Jadi sebetulnya Bapak Ibu sebelum lelang kita tentunya punya hak hukum. Ini punya hak hukum ya Pak, Bapak Ibu ya, punya hak hukum untuk meminta ya. Karena kan dia janji nih, ya. Maka kita punya hak untuk meminta komitmen dari si termohon eksekusi untuk mengosongkan. Saya nggak tahu, nih Mas Anggi masih ada apa enggak nih, Mas Anggi? Mas Anggi Iya, atau masih teman Pak. perhatikan ini, perhatikan Pak. Ini kan APHT nih. Ya, Jadi kalau kita lihat APHT Pak, sebetulnya debitur debitur atau pemberi hak tanggungan itu sudah pernah berjanji, Pak. Dia akan mengosongkan ketika kita mau eksekusi, Pak. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu manfaatkan nggak ini. Jadi debitur pemiliknya atau penjamin itu disurati, merujuklah kepada APHT. Saudara telah berjanji di APHT untuk mengosongkan objek hak tanggungan pada waktu eksekusi pelaksanaan. Jadi sebenarnya kita punya hak, Pak. Ya, kita bisa mengutip dari APHT ini, Pak. Nah, boleh dibuat ancaman di sana. Apabila tidak bersedia, maka akan kami ajukan melalui pengosongan paksa melalui pengadilan negeri. Itu yang di sebelah kanan tuh. Nah, memang itu ada di APHT. Tinggal sekarang pertanyaan, apakah memang pengadilan bersedia mengosongkan agunan yang belum dilelang berdasarkan APHT? Nah ini, kalau saya mengatakan apa yang ada di APHT ini hanya bonus bagi Bapak Ibu sebagai pijakan atau rujukan untuk meminta si pemberi hak tanggungan mengosongkanlah. Jadi ini hanya kayak pijakan untuk meminta ya. Itu Pak Anggi. Bukan bukan dasar untuk mengajukan ke pengadilan. Kenapa? Karena saya yakin walaupun di situ ada kata-kata dengan bantuan dari instansi, rasanya pengadilan tidak ada yang bersedia Pak mengosongkan agunan hanya merujuk pada isi dari APHT. Nah, itu. Tetapi bagi ya Pak. kredit poinnya adalah kita dapat merujuk kepada APHT ini dan bahkan sebetulnya secara hukum karena itu adalah janji, secara hukum kita bisa membebankan denda Pak 100.000 per hari. Boleh diminta ke penjamin. Apabila saudara tidak melakukan pengosongan, maka saudara akan dikenakan denda 100.000 per hari. Ya mungkin dulu dia nggak baca ini ya. Ya rata-rata kan nggak baca, tetapi secara hukum memang ada tercantum di APHT Bapak Ibu ya. Oke, kesimpulannya adalah meskipun instrumen pengosongan disebutkan di dalam APHT, tetapi hukum acara kita tidak mendukung pelaksanaannya.
Sehingga apa yang ada di APHT ini ya semacam rujukan atau acuan bagi Bapak Ibu yang memperkuat legal standing Bapak Ibu untuk meminta pengosongan sendiri secara sukarela kepada si pemberi hak tanggungan. Nah, itu poinnya. Ya, ini dimanfaatkan ya kawan-kawan. Ya, dimanfaatkan juga. Ya, apalagi di sini ada unsur denda yang itu bisa jadi dasar berpikir si pemberi hak tanggungan. Oh, kalau saya tunda terus, maka per bulan saya akan kena 3 juta ya Bapak Ibu ya, atas penundaan pengosongan. Nah, oke. Itu yang ada di hak tanggungan. Jadi memang batas kita adalah batas meminta. Meminta itu lebih keras lah daripada himbauan. Ya, bisa meminta, bisa menghimbau, begitu ya. Batas kita di situ. Nah, sekarang apa gunanya kita mengupayakan agar sebelum dilelang itu sudah kosong, sedapat mungkin, kalau memang masih bisa ya. Yang pertama tentunya adalah karena proses penjualan lelang itu jauh secara probabilitas lebih cepat terjual kalau keadaan kosong. Kan begitu Pak Anggi ya, pasti ya kawan-kawan ya. Ya pasti. Ya, pengalaman saya puluhan tahun di balai lelang, kalau kondisinya kosong itu relatif ya, relatif lebih cepat terjual dibanding kalau masih berpenghuni. Harganya juga bisa lebih bagus Bapak Ibu ya. Kenapa bisa demikian? Karena diskon faktornya itu hilang. Itu apa? Karena kalau menurut perkiraan saya yang sudah pengalaman di bidang eksekusi pengosongan, itu range-nya Bapak Ibu bisa 15 sampai 30% dari harga objek keluar biaya, tergantung kesulitannya. Jadi kalau misalnya objeknya itu 1 miliar, wah bisa Bapak Ibu keluar itu sampai 300 juta ketika ya tapi ya tergantung perlawanannya Bapak Ibu. Apakah perlawanannya keras, apakah massanya banyak, ya, apakah sangat reaktif begitu. Bisa juga nanti berulang-ulang Bapak Ibu sehingga secara akumulasi itu ya bisa sampai 30% ya. Mulai dari 15 ya mungkin ada yang 10 begitu ya. Tergantung situasi Bapak Ibu. Tapi yang saya cerita ini adalah ketika memang itu harus pengosongan paksa berkali-kali ya, itu bisa terjadi sampai sebesar ini. Nah, itu. Nah, sekarang yang kedua, kenapa kita mengupayakan pengosongan sebelum lelang? Ya, ini lagi tadi. Karena memang itu kewajiban hukum dia, Bapak Ibu ya, ditambah sanksi keterlambatan. Dan yang ketiga, nah ini juga teman-teman remedial ya. Sebelum teman-teman remedial melakukan lelang, kalau memang masih bisa berkomunikasi dengan debitur, ini disampaikan, Pak. Nanti diambil di bawah hitung-hitungannya. Berapa harga pasar, berapa harga likuidasi, ya. Dia tidak bersedia untuk mengosongkan, mungkin nanti akan dilelang di harga likuidasi. Kalau dilelang di harga likuidasi, apakah utang pokoknya tertutupi apa tidak? Nah, dibuat hitung-hitungannya seperti ini. Nah, kalau ternyata dia bersedia untuk menjual sendiri, sama-sama kita cari pembeli, bahkan mungkin sudah ada pembeli, tetapi pembelinya maunya harga likuidasi nanti, ya, dia tunggu di harga likuidasi karena pembelinya sudah mengalokasikan biaya. Nah, kenapa tidak alokasi biaya pengosongan itu diserahkan kepada dia nanti Bapak Ibu? Jadi, kalau diupayakan kosong sebelum dijual, sangat mungkin nanti Bapak Ibu ya, dia dapat uang kompensasi pindah. Bisa juga nanti hasil lelangnya itu bagus Bapak Ibu. Ya di situ nanti ada hitung-hitungan dengan bank begitu ya. Nah, itu yang poin dari hak tanggungan. Jadi yang namanya pengosongan sebelum lelang itu memang debitur akan kehilangan asetnya ya, sahabat-sahabat ya. Pasti dia akan kehilangan asetnya karena akan dijual kepada orang lain. Tetapi kalau kita lihat dari persoalan pengosongan yang memang itu menimbulkan berbagai implikasi finansial, hukum, psikologis, ya sosial, maka pengosongan sebelum lelang itu dapat dikatakan itu masuk win-win solution Bapak Ibu ya. Dua-duanya untung sebetulnya. Walaupun debitur kehilangan rumah, dia kan sebetulnya untung. Kenapa? Dia sudah menikmati utang kan gitu ya. Kan gitu Pak, ya. Pak Indra ya kan? Kan dia sudah terima uang kan Pak? Ya Pak.
Nah, jadi walaupun dia kehilangan rumah, Pak, ketika kita bisa mengosongkan punya solusi. Nah, ini yang mesti kita tekankan. Saya selalu begitu. Waktu saya di remedial, saya menggunakan kata win-win solution walaupun pada akhirnya dia kehilangan rumah. Saya kasih tahu apa kelebihan dia. Ya satu, ya kita masalahnya bisa selesai lebih cepat. Yang kedua, secara psikologi nanti nama baik dia. Kan begitu ya, Pak ya? Nama baik dia. Karena kalau sampai kekosongan, Pak, rame-rame, Pak. Waduh, itu jadi tontonan masyarakat, Pak. Nah, itu. Yang kedua, ya dia kan udah terima uangnya, cuma dia nggak bisa kembalikan. Jadi kalau dia kehilangan rumah, itu implikasi yang wajar, itu konsekuensi logis gitu loh ya. Nah, kita dorong di sini ya, teman-teman remedial, ini penting, Pak. Sehingga kalau sampai harus ke pengosongan paksa, ya ini pengalaman saya sampai saat ini saya masih merasakan, masih terbawa-bawa dulu peristiwa ketika saya jadi jurusita. Bahkan di hati saya masih terbawa luka luka sosial traumatik ya Bapak Ibu ya. Padahal bukan saya yang dieksekusi, saya mengeksekusi. Tapi ketika saya di memori saya muncul ketika ada berita pengosongan, maka di memori saya itu muncullah ya kadang-kadang ya berusaha untuk melupakan tetapi cenderung mengingat bagaimana dulu harus memaksa orang pindah ya menggunakan aparat keamanan, ada yang mesti ditangkap, ya ditahan begitu ya. Dan ada orang sampai harus jatuh sakit gitu ya. Kemudian juga di mata masyarakat dia mungkin namanya rusak begitu atau jadi bahan ejekan tetangga. Nah, bagi bank juga atau bagi pembeli yang berhasil mengosongkan, tetap ini namanya ya tulisannya kurang pas ya, lose ya, lose solution ya. Jadi win lose-nya ya. Jadi sama-sama kalah sebetulnya. Oke. Itu yang kalau jadi kreditur ya. Di mana tadi poinnya adalah mari kita usahakan kosong sebelum dilelang ya dengan berbagai benefitnya. Nah, yang kedua adalah sebagai pemilik AIDA. Nah, ini ada dua ya Bapak Ibu. Sebagai pemilik AIDA bisa sukarela, bisa juga sebagai pembeli agunan melalui lelang. Nah, ketika bicara AIDA sukarela, maka ini pengalaman saya ya. Barangkali Bapak Ibu punya pengalaman berbeda nanti boleh disaringkan. Pengalaman saya selama ini, selama sertifikatnya itu belum balik nama ke atas nama bank, maka pengadilan tidak akan mau mengosongkan ya Bapak Ibu ya. Jadi pengadilan itu mesti melihat pemohon pengosongan itu adalah pemilik Bapak Ibu. Sementara dalam konstruksi AIDA, misalnya dengan PPJB lunas, ya, dengan kuasa menjual belum balik nama, maka pengalaman itu tidak diterima di pengadilan sebagai dasar untuk meminta pengosongan paksa ya. Itu sebenarnya patut disayangkan. Kenapa? Harusnya kalau sudah AIDA, di mana tujuan akhirnya adalah likuidasi, maka seharusnya pengosongan itu dimungkinkan agar lebih cepat terjual Bapak Ibu. Makanya mungkin di BPR Udari ada AIDA, ya bisa jadi sudah bertahun-tahun atau di BPR yang lain yang nggak bisa dijual karena orangnya tidak mau keluar, sudah membuat pernyataan pengosongan lewat waktu ternyata juga tidak bersedia, maka itu akan menyulitkan kita Bapak Ibu untuk menjual. Sementara kalau kita ke pengadilan, ya cenderung ditolak Bapak Ibu. Nah, itu yang AIDA sukarela, legal standing ataupun faktual hukum yang saya alami seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke AIDA lelang. Nah, di AIDA lelang, Bapak Ibu, di beberapa pengadilan ada yang memungkinkan pengosongan paksa namanya menggunakan grosse akte, ya. Apa itu grosse akte? Grosse akte risalah lelang ya. Jadi kantor lelang akan menerbitkan risalah lelang yang ada kata-kata ini, ya. Ini salah satu contoh aja nih. Nih, ya. Apakah Bapak Ibu BPR Udari udah pernah belum dapatin ini grosse akte risalah lelang seperti ini? BPR Udari pernah lelang nggak Pak? Aida lelang. BPR Udari oke. Atau BPR Lestari Jatim?
apakah sudah pernah melakukan pengosongan dengan Grose? Selamat sore, Pak. Ya, silakan Pak. Saya Ini Reca ya, dari ini dari Jatim. Jatim ya. Eh, iya, Pak. Oke, ya gimana Pak? Kebetulan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dengan Grose kita pernah melakukan. Oh, pernah ya. eh iya, kalau untuk yang pakai risalah lelang, Pak, yang belum ada Grosenya, kita juga pernah, Pak. Itu tergantung PN di Pengadilan. masing-masing wilayahnya, Pak. Oh, ini berarti dia apa? Di Malang ya? Kondisi di Malang ada lingkup Jawa Timur sih, Pak, yang kami Yang di pengadilan yang tanpa Grose menerima yang mana nih? Pengadilan mana? di Kabupaten Malang, Pak. Oh, di kabupatennya. Yang pakai Iya. menggunakan Grose. Kemarin di Banyuwangi, Pak. Banyuwangi Oh, dapat. jadi di Banyuwangi pakai Grose, di Kabupaten Malang malah tidak ya. Betul, Pak. Oke, oke. Nah, ya, makasih ya, Mas Richard. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi, kembali lagi. Jadi, kembali ke pengadilannya, bagaimana perspektif atau pandangan dia terhadap legal standing kita selaku pemohon. Ya, kalau di Singaraja, ini beberapa Udari masuk Gianyar ya. Saya tidak tahu di Gianyar seperti apa. Tetapi yang saya tahu di Singaraja itu membolehkan eksekusi pengosongan paksa menggunakan grose ini, Pak. Nah, saya tidak tahu di Gianyar. Ya, dicoba. Nanti kalau misalnya Pak Suarja dan kawan-kawan itu ada akta dekomen, tanya dulu ke PN Gianyar, apakah dibolehkan mengajukan pengosongan paksa cukup dengan risalah lelang atau mesti ada grose seperti ini, Pak. Ini namanya grose ya. Jadi salinan. Nah, itu yang ada dasar hukumnya, ada di peraturan lelang dan juga di peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk pelaksanaan lelang. Oke, itu dalam konteks AIDA, ya. Nah, pertanyaan, kenapa sih pengadilan cenderung menolak pengosongan kalau AIDA sukarela yang belum balik nama? Nah, itu rujukannya adalah memang ada diatur di buku 2 Mahkamah Agung, teman-teman semua. Nah, ini buku 2 Mahkamah Agung. Nah, ini nih, ya. Nah, ini kalimatnya nih, teman-teman semua yang menjadi dasar ketidakbisaan atau penolakan pengadilan untuk melakukan pengosongan. Nah, ini bunyinya ya, saya bacakan ya. Barang yang terjual pada saat itu juga menjadi hak dan tanggungan pembeli. Dan apabila barang itu berupa tanah dan rumah, pembeli harus segera mengurus garis miring membalik nama hak tersebut atas namanya. Jadi kalau pengadilan, ketua pengadilan ya selaku pelaksana pengosongan paksa bukan majelis hakim ya Bapak Ibu, ini urusannya ketua pengadilan kepanitraan, maka kalau rujukannya adalah buku 2 Mahkamah Agung, Aida Aida Sukarela yang masih PPJB selama belum dibalik nama ke atas nama bank, maka kemungkinan ditolaknya itu tinggi ya karena memang ada aturan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti tadi saya bilang idealnya sih kalau bisa ya bagaimana caranya diusahakan Mahkamah Agung itu menerbitkan surat edaran apabila PPJB-nya telah lunas, sudah lunas ya, sudah dikeluarkan surat lunas, kemudian dislik OJK, disliknya itu sudah dihapus, sistem administrasinya juga sudah ditutup, pinjamannya sudah close lah. Maka seharusnya idealnya ya, idealnya pengadilan itu membolehkan permohonan pengosongan paksa dan menjalankannya. Sehingga buku 2 Mahkamah Agung ini, ya ini direvisi Bapak Ibu, dibuatkan lex spesialis untuk perbankan agar dibolehkan untuk mengajukan permohonan paksa ketika agunan itu ya sudah dibeli oleh bank walaupun debiturnya atau pemiliknya belum mengosongkan ya Bapak Ibu. Itu harapannya. Tapi saat ini belum. Oke.
Nah, itu yang posisi sebagai pemegang AIDA. Nah, sekarang yang terakhir sebagai penjual lelang sebelum kita nanti masuk ke prosedurnya. Nah, sebagai penjual lelang tentu saja pelaksana pengosongan itu bukan banknya Bapak Ibu, tapi pelaksananya itu justru adalah pemohon lelang yang dibeli oleh pihak ketiga. Ya, setahu saya BP Lestari Jatim juga pernah info ya kalau nggak salah ke saya itu mereka melakukan bantuan terhadap ya bantuan saja sebetulnya karena pelaksananya itu adalah debitur ya pembeli ya. Jadi pelaksana pengosongan itu adalah pembeli, bank itu hanya sekedar membantu Bapak Ibu ya, memberikan advis begitu. Tetapi catatannya adalah bank jangan sampai menjanjikan kepada pembeli ya. Ya Pak Reca ya. Pak Reca udah pernah Betul, Pak. pengosongan membantu debitur mungkin atau pembeli pengosongan paksa, kita tidak boleh menjanjikan kepada pembeli lelang bahwa kita akan mengosongkan ya Pak ya. Itu keliru. Betul, Pak. Kita Ya, cuma karena yang menjanjikan untuk mengosongkan itu membantu adalah prosesnya, Pak. pembelinya. Ya, yang mengosongkan itu pembeli. Ini pernah ada beberapa bank kena jebakan nih Pak Rica dan kawan-kawan. Jadi mungkin karena tergoda, tergoda gitu ya, untuk segera menurunkan NPL, kemudian juga menjanjikan akan bisa mengosongkan paksa kepada pembeli. Udahlah dibeli aja, nanti kami akan bantu pengosongannya begitu. Nah, akhirnya ketika dibeli susah dikosongkan, bank yang dituntut ini sama pembelinya. Dulu kan janjinya mengosongkan sendiri. Padahal secara hukum kreditur penjual ya itu tidak punya legal standing untuk mengajukan permohonan paksa terhadap objek lelang yang sudah terjual Bapak Ibu. Itu adalah domainnya pembeli lelang, bukan domainnya kreditur pemohon lelang. Begitu ya. Jadi dalam praktek yang saya tahu ya dari cerita teman-teman, biasanya batas bantuan bank itu adalah misalnya menyediakan truk Bapak Ibu ya, misalnya menyewakan truk untuk membantu pembeli ya atau bantuan dana sejumlah tertentu kompensasi misalnya bantuan pendampingan karena misalnya banknya punya pengalaman berhubungan dengan aparat keamanan setempat begitu ya jadi sudah punya pengalaman koordinasi maka bank juga bisa jadi terlibat di bantuan pendampingan Bapak Ibu jadi sifatnya itu pendampingan atau mungkin bantuan dana atau prasarana bukan sebagai pelaksana bukan sebagai pemohon pengosongan paksa. Nah, itu adalah tiga kedudukan di dalam proses pengosongan yang diemban oleh yang namanya bank, ya. Oke, itu pengantar dasarnya Bapak Ibu memberikan gambaran posisi kita. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan kita break sebentar. Bu Go, ada pertanyaan? Dari BPR Udari ada raise hand, Pak Beri. Ya, ya, gimana? Silakan BPR Udari, Bapak Suarjo. Selamat sore, Bapak Ibu semua, utamanya Pak Beri. Ya, sore Pak. Menarik, ya menarik sekali ceritanya Pak Beri Hmm. berkaitan dengan apa namanya buku 2 tadi Pak, Ya, ya. Mahkamah Agung, Hmm. berkaitan dengan ditolaknya permohonan pengosongan objek jaminan Yang AIDA Pak ya? disebabkan Yang AIDA. ya ada Pak, Aida Pak, ya Oke, oke. yang Aida disebabkan karena belum ada subjek hukum yang jelas Ya. untuk melakukan permohonan apa namanya permohonan pengosongan Pak. Nah Hmm. kemudian Bapak Ibu semua ya mungkin kita bisa berbagi dalam prakteknya apa yang kita lakukan sehingga harapan kita adalah setelah bank menjadi pemenang lelang sementara dalam akte dokumen, upaya apa yang bisa kita lakukan agar kita segera bisa melakukan pengosongan terhadap objek jaminan tersebut supaya kita lebih cepat bisa menjual jaminan tersebut. Sedangkan di sana kita belum menunjuk siapa yang akan menjadi pemenang lelang yang sebenarnya, yang sementara baru di apa namanya diterima oleh bank melalui akte dokumen. Nah itu dulu yang pertama Pak Libertus. Banyak kali Untuk yang mungkin ikut Pak teman-teman peserta lain. pelatihannya.
Ya, atau peserta yang lain mungkin yang apa namanya yang telah pernah melakukan hal ini sehingga harapan kita melalui diskusi ini kita mendapatkan strategi-strategi tertentu dengan harapan Kok dikit yang join ya Lestari? jaminan tersebut segera kita bisa lelang setelah kita lakukan pengosongan, Pak. Pak Beri, jadi itu dulu yang pertama. Sebentar lagi saya akan ada diskusi sedikit berkaitan dengan rekayasa yang pernah saya lihat di lapangan yang tentu akan menimbulkan risiko hukum di kemudian hari, Pak. Jadi ya. ini pertanyaan yang pertama, Pak. Silakan Oke. Pak Beri atau mungkin teman-teman lain. Oke, baik Makasih, terima Pak. kasih Pak Surya. Oke, dari BP Lestari Jakarta, silakan Pak. Masih di mute Pak. Selamat sore Pak Libertus, selamat sore rekan-rekan semua. Ya sore Pak, silakan. Di kesempatan ini sebenarnya saya mau discuss dan sekaligus bertanya ke Pak Libertus, bukan menanggapi dari Bapak yang tadi terkait apa yang terjadi di BPR Lestari Jakarta. Hmm. Terkait aset AIDA sebenarnya Pak. Hmm. Jadi kita punya aset AIDA yang sukarela. Ya. Nah, AIDA sukarela ini sudah ditandatangani nasabah lebih dari setahun yang lalu Pak. Tapi Hmm. dalam proses pengosongannya itu nasabah tidak mau mengosongkan, Pak. Ya. Saya sendiri pernah mengajukan ke PN untuk Pengosong? dilakukan pengosongan, tetapi karena belum balik nama ditolak sama PN, Pak. Ya, Nah, betul betul. upaya hukum apa yang bisa kita tempuh nih, Pak, agar nasabah ini bisa keluar? Karena untuk kompensasi yang kita ajukan juga, nasabah itu nggak masuk akal, Pak. Beliau minta 300 juta. Sementara dari asetnya itu dengan jumlah OC-nya nggak bisa, kalau dikasih sekitar 300 itu nggak bisa, Pak. Kita sudah kebijaksanaan ngasih 50 juta tapi ditolak sama nasabahnya. Mohon petunjuknya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Jamari. Ya, sebetulnya ini nyambung ini dengan dari Pak Jamari tadi nyambung dengan Pak Suarja ini konteks masalahnya. Oke, sekaligus saya jawab ya. Jadi gini, yang tadi Pak Suarja tadi agak nyampur ya Pak Suarja, tadi Bapak agak nyampur dengan Aida Sukarela dengan Aida Akta Dekomen. Gini Pak, kalau Aida Akta Dekomen sudah jelas boleh pengosongan Pak Suarja dan Pak Jamari dan kawan-kawan. Itu nanti di Singaraja boleh Bapak bertanya. Yang saya tahu Singaraja Pak, saya tidak tahu di Gianyar. Tapi rata-rata ini tuh tadi dari BP Lestari Jatim malah cerita Pak. Tanpa grose pun ternyata pengadilan Kabupaten Malang membolehkan pengosongan. Itu belum balik nama, masih risalah lelang. Tetapi ada pengadilan yang tidak menerima pengosongan paksa hanya atas dasar risalah lelang biasa. Harus pakai grosse. Apa itu grosse? Di kepalanya itu ada ketuhanan Maha Esa, Pak Surja dan kawan-kawan. Itu silakan diminta ke KPKNL, mereka pasti terbitkan, Pak. Itu kewajiban hukumnya menerbitkan. Jadi kalau Pak Suarja nanti di Gianyar nih ada yang Aidakta Dekomen mau kosongkan, Bapak ke KPKNL Gianyar, Pak. Pak, tolong diterbitkan grosse risalah lelang, kami mau melakukan pengosongan. Ya pasti diterbitkan, Pak. Oke, itu no issue. No issue Pak Suarja. Yang jadi persoalan tadi termasuk yang kasus Pak Jamari dari Lestari Jakarta adalah buku 2 Mahkamah Agung tadi memang itu namanya lex generalis. Buku 2 Mahkamah Agung itu adalah lex generalis berlaku untuk semua orang. Padahal yang kita butuhkan di perbankan itu lex spesialis. Kenapa? Karena Aida Sukarela itu lex spesialis kan? Itu kan konteks penyelesaian NPL dengan aset settlement. Nah, jadi kalau Pak Jamari tanya ke saya, Pak Suarja tanya ke saya, bagaimana caranya agar Aida Sukarela yang belum balik nama bisa kita lakukan pengusuhan paksa? Ya kita ajukan surat ke Mahkamah Agung agar merevisi pasal yang di halaman 99 tadi, di mana disebut kecuali ya perbankan yang membeli melalui lelang dapat mengajukan pengosongan paksa tanpa harus balik nama, yaitu hukumnya. Nggak ada lain. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Pak Jamari, itu tadi kan Bapak udah coba ke pengadilan di Tangerang ya Pak ya? Di Jakarta Utara, Pak.
Jakarta Utara. Nah, kembali lagi karena cara berpikir Jakarta Utara adalah leg generalis berdasarkan buku 2, makanya ditolak. Jadi alternatifnya adalah kalau memang debiturnya atau ex debitur dan atau ex pemilik bersikeras, ya, Bapak mau tidak mau balik nama dulu Pak Aidanya. Mau tidak mau, memang ada risiko finansial di mana Bapak terkena BPHTB kan? Oke. Iya, Selain Pak. terkena BPHTB, Bapak itu nanti kalau itu hak milik mesti diganti jadi HGB. Nah, karena PT itu tidak boleh memiliki hak milik kan, harus HGB. Karena Ya. corporate. Jadi Bapak aman secara hukum, tetapi memang akan ada alokasi biaya pajak ya yang lebih besar ya. Nah, jadi mau tidak mau Bapak mesti balik nama dulu. Tetapi kalau bisa Pak, Bapak coba tangani dulu maksimal. Ya, mungkin nanti saya japri Pak ya, karena bisa nego sebetulnya teknik-teknik nego ya. Itu cara berpikir jurusita yang masuk Pak. Dia mesti bisa memberikan view kepada si penghuni, Pak, kalau sampai ini kosong paksa Pak, ini Pak, itu berlapis Pak itu negatif ke dianya nanti ya. Sehingga mudah-mudahan dengan bahasa seperti itu dia tidak sampai benturan lah. Karena yang paling rugi itu adalah dia Pak. Memang bank akan mengeluarkan biaya, tetapi yang pasti jauh lebih rugi adalah dia sendiri. Dia kehilangan hak pasti Pak, pasti. Tidak ada Pak debitur menang melawan pengadilan Pak, pengosongan Pak. Tidak ada Pak. Saya sudah berkali-kali dulu melakukan pengosongan. Sehebat apapun perlawanannya, pasti kosong, Pak. Sehebat apapun. Hanya saja waktunya bisa lama, biayanya bisa besar. Debitur mengerahkan misalnya, ex pemilik mengerahkan 100 massa, kita bisa mengerahkan 200 TNI Polri, kan? Dan begitu mereka mulai melakukan kekerasan, kan ditangkapi semua, Pak. Karena memang tidak boleh melawan pejabat, Pak. Jurusita itu dilindungi oleh hukum. Ya. Jadi prakteknya adalah selalu kalah kalau dasar hukumnya semuanya sudah benar gitu ya. Jadi nanti coba Pak dioptimalkan negonya lah ya, dioptimalkan negonya. Nah itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama ini dulu ya. Baik. Terima Jadi kasih Pak mau informasi. balik nama Pak, tapi daripada balik nama coba optimalkan negonya Pak ya. Nanti boleh nanti japri saya tekniknya. Oke, dari Gindarno Pak sebelum ke Pak Ya Pak, Suarja selamat sore Pak. ya silakan Pak. Yang pertama adalah dalam rangka pengosongan tersebut, kan kita dibantu oleh jurusita dan keamanan gitu kira-kira Pak ya. Betul, Nah, betul. kemudian di sini ada sering ada silang pendapat antara calon pembeli dengan bank, di mana biaya yang akan dikeluarkan itu apa sepenuhnya dari bank atau memang ada yang juga pembeli yang mau menanggung itu satu Pak. Nah, terus yang Biaya kedua Pak Pak, ya. yang kedua kalau itu deadlock itu biasanya bisa besok hari gitu Pak ya kalau deadlock hari itu Pak. Terima kasih Ya. Pak. Selamat sore. Oke Pak, jadi memang soal biaya tadi sudah saya sampaikan, bank itu tidak punya kewajiban hukum dan kewajiban finansial sedikit pun Pak untuk membantu Pak. Tidak punya kewajiban. Kenapa? Karena begitu bank, karena begitu kantor lelang menerbitkan yang namanya risalah lelang, maka fungsi bank sebagai penjual itu udah selesai. Itu kayak AJB lah. Udah selesai, Pak. Dengan dilakukan AJB, dia sudah menyerahkan apa biaya penjualannya, apa harganya, maka serah terima levering ya. Kalau benda tidak bergerak, leveringnya adalah ya diserahkan barangnya. Tetapi kalau di tanah dan bangunan, ya leveringnya itu sebetulnya di aktanya itu sendiri. Tetapi karena saat itu belum ada serah terima kunci fisik, maka perlu ada levering yang dibantu oleh jurusita agar dapat dihuni. Nah, jadi itu poinnya, Pak. Bank itu ya tidak punya kewajiban finansial untuk membantu pemenang lelang. Bahwa bank membantu itu diskresi. Itu adalah pilihan di kita. Makanya saya bilang hati-hati menjanjikan. Ini soalnya ada bank yang dituntut, Pak. Yang dituntut oleh pemenang lelang. Dulu kamu berjanji. Ternyata berkali-kali pengosongannya banknya nggak kuat ini. Pak dan Dono.
nggak kuat banknya Pak, karena berkali-kali Pak. Ya kalau sekali membiayai masih bisa, tapi berkali-kali jebol di anggarannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu menjanjikan kepada pemenang lelang. Yang kedua mengenai tadi soal pelaksanaan pelaksanaan pengosongan, memang di dalam praktek Pak ada batas-batas di mana dilihat dulu Pak. Yang tadi Pak Dandono bilang harus lewat hari apa? Ya, kalau lewat hari adalah proses pemindahan barang, itu lain cerita, Pak. Ya, tetapi kalau misalnya nanti di lain hari, ya artinya mundur karena hari itu tidak berhasil melakukan pengosongan, ya karena perlawanannya keras, maka tentu saja nanti jurusita akan kembali melakukan prosedur awal. Dia akan bacakan lagi yang namanya penetapan sita pengosongan, penetapan eksekusi pengosongan, Pak. Tetapi kalau lewat hari karena misalnya tingkat kesulitan dari pemindahan barang tinggi, ya pagar yang dijebol misalnya sangat tebal, yaitu bukan mengulangi besoknya itu bukan diulangi namanya Pak, diteruskan. Beda ya Pak ya. Mengulangi dengan meneruskan beda Pak. Kalau misalnya hari ini proses pengosongannya tidak cukup, sebagai contoh, saya pernah jadi jurusita pengosongan, total total barang yang kita pindahkan itu 14 truk Pak Pak Gendarno dan Pak Suarja. Ya 14 Pak. truk. Kenapa? Karena yang kita kosongkan itu adalah lembaga pendidikan, 3 lantai, Iya Pak. ya mejanya banyak, komputernya banyak. Kita itu Perlu waktu. hitung supaya ini selesai sebelum maghrib, maka kita mulai di pagi hari, malah jam 7 kita sudah jam waktu itu saya jam-jam 5 pagi sudah di tempat Pak untuk koordinasi. Jadi dihitung Pak. Makanya sebelum melakukan pengosongan nanti akan ada yang namanya fungsi intelijen. Ya, apakah mengirim penyidik Polri ke sana atau tenaga Polri atau orang siapalah yang diutus untuk mengecek situasi dan mungkin dengan berbagai cara begitu ya. Ketahuan Pak, nanti dihitung. Ini tempat volume barang berapa, truk yang disiapkan berapa, gudang yang disiapkan berapa volumenya supaya hari itu bisa selesai. Begitu Pak Gindarno. Jadi lebih kepada strategi Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau yang tadi itu kan, kalau deadlock itu kan berarti diteruskan Deadlock lagi beda Pak ya, Pak ya. artinya dilanjutkan. Ya. Ya, Deadlock beda dengan tidak selesai, Pak. ya Oke. baik. Terima kasih Satu, Pak. satu Terima lagi kasih. mungkin dari Selamat Pak sore Suarja Pak. sepertinya sebelum saya lanjut, ada lagi Pak, cukup? Izin Cukup Pak Pak, Beri. cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, sebelum saya Ada lanjut lagi? Pak Suarja, yuk silakan Pak. Selamat sore Pak Beri, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua yang bersemangat saya lihat Bapak. Berkaitan dengan subjek hukum yang apa namanya memohon pengosongan Pak. Menarik Ya, ceritanya Pak Beri tadi. Dapat kita juga dari Jakarta tadi Pak. Nah, jadi tadi cerita Pak Beri, manakala bank atas nama PT Pak, tentu kepemilikan akan berubah menjadi HGB Pak. ya. Masihkah bisa dimungkinkan supaya hak milik itu tetap tanpa ada penurunan hak dan Hmm. prosesnya tidak begitu panjang waktunya dan biaya juga Pak. Kalau kita pinjamkan nama istilahnya nomini Pak, anggap satu contoh. Jadi untuk dan atas nama Bang Udari, saya atas nama Pak, tapi dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung bahwa itu adalah milik bank Pak. Jadi kondisi seperti itu apa masih dianggap sah Pak atau ada penyimpangan atau mungkin masih bisa dilakukan Pak? Terima kasih Pak Beri. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus Pak ya. Saya kilas balik zaman saya dulu di bank ya. Dulu yang namanya Pak Libertus itu adalah salah satu karyawan terkaya di Bank Bali dulu Pak. Wah mantap. Ya, kenapa Bank terkaya di Bank Bali? Karena saya sering diutus perusahaan untuk beli aset Pak. Ya, jadi saya sebagai pembeli, terus nanti kan sertifikat balik nama ke saya kan Pak. Tetapi yang mengajukan bukan balik nama ke saya, masih risalah lelang lah kan begitu kan Pak, risalah lelang kan. Terus nanti perusahaan yang membayar ya urusan accounting lah bagaimana membukukannya. Kemudian saya akan diminta menghadap ke notaris. Jadi setelah saya dari kantor pengadilan,
saya akan pergi ke kantor notaris. Di sana sudah disiapkan akta yang namanya akta pengelepasan hak. Tujuannya apa? Ketika, maaf lah, misalnya ketika saya meninggal, kan itu akan jadi turun ke ahli waris saya, Pak Suarja. Karena risalah lelang atas nama saya, nggak ada hubungan dengan bank. Nah, persoalannya adalah itu saat ini kembali ke OJK. Ketika Bapak diaudit OJK dengan kondisi di mana Bapak menggunakan nomini, itu bagaimana pertanggungjawaban saat ini? Itu kembali ke kebijakan dan pembicaraan dengan OJK. Itu yang pertama. Yang kedua nih Pak Suarja dan kawan-kawan, perhatikan Pak. Pada bulan Desember tanggal 20 tahun 2020, Mahkamah Agung sudah menerbitkan surat edaran yang intinya adalah siapa yang namanya tercatat di sertifikat itu adalah pemilik. Jadi artinya nomini sekarang semakin dibatasi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah notaris saat ini masih mau membuat akta pengelepasan hak? Di mana misalnya sertifikat risalah lelang atas nama Pak Indra, begitu Pak Indra ya. Jadi risalah lelang atas nama Bapak sebagai pembeli, tapi yang bayarin bank kan gitu. Terus Pak Indra nanti diminta oleh Lestari Bali menghadap ke notaris. Tanda tangan apa? Tanda tangan akta pengelepasan hak. Bisa jadi notaris zaman ini tidak mau lagi Pak membuat akta pengelepasan hak Pak Suarja. Coba ditanyakan. Nanti coba tanya rekanan notaris BP Rudari, apakah masih mau notaris membuat akta pengelepasan hak? Kalau tidak mau, maka menjadi berisiko, Pak, membuat AIDA atas nama karyawan hanya karena semata-mata kita menghindari penurunan hak atau perubahan hak. Oke, silakan teman-teman semua menimbang. Posisi saya di sini adalah memberikan pro konsnya, lebih kurangnya di mana, risiko-risikonya apa, kelebihannya apa. Memang ada kelebihan, tetapi juga di balik kelebihan ada kelemahan yang mesti kita pahami, Pak. Itu. Yang ketiga, terakhir. Apakah nanti karyawan Bapak itu bersedia memohonkan pengosongan? Nah itu. Jadi kita membebani karyawan dengan sesuatu yang melebihi kapasitas dia, Pak. Suatu saat dia digugat nih oleh pemenang lelang. Apa siapa? Ex-debitur. Apakah Bapak sudah menyiapkan pengacara untuk dia? Ya, karena harus bersidang di pengadilan karena dia digugat. Nah, itu Pak Suarja. Jadi sama-sama panjang Pak perjalanan. Jadi kalau Baik, saran terima saya, kasih. Jadi, nah begini Bapak Ibu, pada akhirnya, oke, semua ini pada akhirnya kesimpulannya adalah sebaiknya jangan melakukan AIDA Bapak Ibu, kondisi masih berpenghuni. Udah, itulah. Karena sebetulnya ketika kita menerima AIDA sukarela, kondisi berpenghuni, kita sedang menanam bom waktu yang meledaknya nanti pada akhir kontrak ketika dia berikan hak untuk menghuni, tetapi ternyata dia tidak bersedia sukarela, sudah. Berarti apa yang dulu kita harapkan, NPL-nya turun, yes, tetapi jadi uang belum. Nah ini masalahnya. Ya, ada beberapa rekan saya di BPR, dia tidak akan memaksakan AIDA kalau tidak kosong. Dah, karena dia tahu risiko pengosongan itu secara finansial tinggi, Bapak Ibu. Lebih baik kita optimalkan menjual bersama, menjual sendiri. Tetapi kalau toh nggak bisa, ya sudah. Memang tidak semua NPL itu penyelesaiannya selalu mulus, Bapak Ibu ya. Tetapi jangan karena kita mau menurunkan NPL, ya kecuali kebelet ya Pak, Pak Suarja. Kebelet ini menurunkan NPL. Ya sudah, kondisi berpenghuni ya diterima aja dulu jadi AIDA, ya dibukukan sebagai AIDA, baki debetnya turun kan gitu kan. Tetapi itu hanya kayak ini Pak, obat penahan rasa sakit kepala gitu. Nah, nanti begitu obatnya hilang atau batas berlaku menghuninya hilang, sakitnya muncul Pak, bahkan lebih keras lagi sakitnya. Nah, ini semua pilihan ke tangan Bapak Ibu semua ya. Oke. Baik, begitu dulu teman-teman. Saya mau lanjut ke materi berikutnya ya.
Kalau ada di chat nanti Bu Gong, silakan interupsi saya. Oke, Ya, Bapak Beri. kita bagian dua. Oke, nanti kita lanjut lagi diskusinya yang menarik ini ya. Oke, nah di dalam praktek ya saya coba Bapak Ibu ya karena saya memang punya pengalaman jurusita, jadi perhatikan ini ya. Ya. Ini Pak Suarja dan kawan-kawan, kalau suatu saat terima dalam keadaan kosong, jangan lengah loh Pak. Ya, kadang-kadang kita pikir sudah kosong, tahu-tahu masih ada perabotan Pak. Nah ini nih. Jadi kalau kita memang melakukan AIDA, bisa kosong, itu satu, harus bersih dari manusia, harus bersih dari perabotan. Kadang perabotan kecil pun itu bisa dipersoalkan di kemudian hari. Ya, dengan alasan itu sangat berarti bagi saya. Maka, kalau Pak Suarja suatu saat pengosongan, Lestari Bali pengosongan, buatkan berita acara. Ya, intinya begini, bahwa dengan ini saya menyerahkan fisik, ya, tanah dan bangunan dalam keadaan kosong, ya, dan juga menyerahkan kunci-kunci dan segala sesuatu yang masih tertinggal atau tersisa pada objek yang saya serahkan itu saya lepaskan hak kepemilikan saya. Mesti ada, Pak. Silakan dikarang kalimatnya. Jadi di berita acara itu mesti ada statement dia melepaskan ya benda-benda bergerak yang ada di area yang diserahkan, Pak. Harus melepaskan, Pak. Kalau enggak, walaupun nanti cuma satu lemari, itu gimana ngosonginnya? Disimpan terus. Dia tidak mau terima, yaitu gimana? Mau nggak mau pakai jurusita, Pak, walaupun cuma satu lemari. Ya, kecuali kita nekat aja, udah buang aja rusak begitu ya. Nah, itu beda cerita ya. Tetapi secara hukum, di berita acara serah terima mesti ada statement. Dengan ini juga saya melepaskan hak saya untuk segala perabotan dan benda-benda yang ada di area yang saya serahkan terhitung sejak tanggal berita acara ini. Supaya bersih. Nah, itu yang namanya paripurna ya Pak ya. Itu namanya paripurna sukarela. Yang kedua, tanggung. Nah, jadi itu tadi. Penghuninya pergi, perabotannya tinggal. Ini ini kurang baik ya kawan-kawan ya. Ini dalam praktek seringkali juga ya ya kalau saya sebagai seorang advokat ya ditanyakan ini mau dikosongkan bagaimana? Ya kita lihat situasinya Pak. Mau modal nekat atau tidak ya. Kalau modal nekat ya sudah pindahkan aja semua barangnya dibuang begitu nekat namanya. Tapi yang secara formal ya harus melalui tetap jurusita ya Bapak Ibu ya. Nah, nah ini contoh kasus saya ya, sahabat-sahabat semua ini yang kasus saya tangani di satu provinsi ini. Jadi saya dapat kerjaan tugas waktu itu untuk mengosongkan satu AIDA. Ini langsung gambarnya aja ya. Nah ini nih. Jadi waktu itu banknya memberikan ke kantor kami untuk melakukan pengosongan sukarela, apa untuk melakukan pengosongan di mana si ex pemilik itu sudah tidak ada di lokasi. Nah, tentu saja teman-teman, kita dihadapkan pada analisis, ya. Jadi ada sejarahnya di mana debiturnya itu sudah tidak mau berurusan dengan agunan, dia mau memang mau lepaskan. Yang kedua, sudah disurati juga untuk mengambil sisa barang, dikasih batas waktu juga tidak diindahkan. Kemudian juga ya kebetulan ini teman-teman, kebetulan gorden rumah diambil semua sehingga kita bisa lihat dari berbagai sisi. Ya kebetulan juga nggak ada pagar, ini di perumahan elit tidak ada pagar. Kita masuk ke lokasi, kita lihat dari jendela memang masih ada barang, tetapi menurut kita itu juga tidak signifikan. Dengan memperhatikan sejarah dari AIDA ini, ya, maka akhirnya kita dengan bank setuju, sepakat, kita tidak perlu pengosongan melalui pengadilan, kita cukup melakukan pengosongan sendiri dengan menggunakan saksi yang memang bersedia. Nah, inilah
yang kami lakukan ini, perhatikan ini, sahabat-sahabat. Di sini kami menyewa tukang kunci ya, tukang kunci, kuncinya diganti, jadi propertinya tidak dirusak, yang diganti hanya kuncinya. Nah, ini barang-barang yang kami temukan di lokasi, kami tumpuk saja di dalam plastik, kemudian kami pekerjakan ya tenaga kerja untuk membersihkan. Setelah itu ya sudah, kami tempatkanlah barang-barang bekas ini di di samping rumah begitu ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, kenapa kami melakukan pengosongan dengan modal seperti ini? Ya lihat analisis situasinya. Ini Bapak Ibu tidak bisa aplikasikan untuk hal yang mirip di tempat Bapak Ibu ya. Harus betul-betul dianalisis sejarahnya, dilakukan upaya pendekatan, diberikan peringatan untuk mengambil sisa barang ya, kemudian koordinasi dengan RT, dengan RW, dengan Babinkam, ya Babin Kamtipmas, dengan security perumahan. Begitu mereka mendukung, mau bersedia untuk mendatangkan berita acara pengosongan sendiri, maka kami jalan gitu. Ya, ya syukur sampai sekarang tidak ada perlawanan, keberatan dan sudah terjual. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itu contoh kasus yang gara-gara tidak sempurna. Waktu itu kami bilang, ini ada berita acara yang melepaskan ini nggak, yang melepaskan semua barang tersisa nggak? Nggak ada Bapak Ibu ya. Kalau ada jauh lagi lebih aman kita. Malah nggak perlu pakai RT RW Bapak Ibu ya. Ya mungkin langsung aja masuk. Orang dia sudah melepaskan haknya kok semua atas barang itu. Nah gitu ya. Nah ini sudah kasus yang kedua. Nah kalau yang kedua ini adalah pengosongan sukarela. Lihat Bapak Ibu ya. Ini lokasinya kalau di Jakarta, yang BPR di Jakarta tahu yang namanya Mangga 2 ya. Ini daerah bisnis yang sangat ramai ya. Ini adalah Aida Bank, sudah tercatat atas nama bank dan sayangnya dulu ketika Aida masih dihuni oleh ex pemilik, bahkan sudah 30 tahun ini kawan-kawan. 30 tahun dihuni oleh ex pemilik. Yang ini Aida. Berarti Aida bisa lama ya? Bisa. Ya, bisa sampai 30 tahun Bapak Ibu, ya. Nah, akhirnya sepakat kompensasi. Ini kami lagi ini, perhatikan yang paling kiri ya, ini tanda tangan langsung di tempat, kesepakatan kompensasinya. Kemudian dia kosongkan sendiri ya di hari yang sama, kita kasih cek dia waktu itu ya kurang lebih 400-an juta lah begitu ya. Tapi nilai propertinya miliaran Bapak Ibu. Oke, ini contoh yang kedua. Ya, ini bagaimana kalau AIDA itu tidak kosong sejak awal. Sekarang pengosongan paksa. Oke, pengosongan paksa tadi sudah ada contohnya. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, ini juga untuk teman-teman remedial. Note catatannya perhatikan. Dalam sejarah yang saya alami sendiri ya sebagai jurusita, sebagai advokat ya, pernah di bank, saya belum pernah menemukan pengosongan yang gagal. Ditunda yes, ya, diulangi lagi yes. Tetapi selama dokumennya semuanya sudah sempurna, itu jarang gagal Bapak Ibu ya. Di tempat lain mungkin ada, tapi sepengalaman saya tidak ada yang tidak kosong Bapak Ibu. Makanya kalau ada debitur, ex-debitur bertahan di rumahnya Bapak Ibu, bisa jadi karena dia tidak teredukasi dengan baik, bisa jadi egonya belum dapat kita tundukkan, bisa jadi karena dia punya ketersinggungan yang besar kepada bank, sehingga dia lebih memilih harga dirinya Bapak Ibu ya, yang semu di depan, tetapi suatu saat bisa kehilangan harga diri yang sesungguhnya di kemudian hari. Nah, jadi ya ini ya, perlawanannya seperti apa ya kita hadapi. Nah ini contoh waktu saya jadi jurusita yang ini Bapak Ibu ya, ini dokumen pribadi saya nih. Coba perhatikan ini. Ini kita mengerahkan aparat itu ratusan Bapak Ibu. Ya, kita juga mengerahkan security kantor itu ya nggak tanggung-tanggung. Kita di kantor itu ada ratusan security, ya kita bisa kerahkan ratusan Bapak Ibu ya.
Ini coba perhatikan di sini ada yang mencoba melawan, ya digeret Bapak Ibu ya. Ada yang menghalangi, bulldozer juga bisa dikerahkan Bapak Ibu. Jadi hampir tidak ada cerita, ya. Termohon eksekusi menang melawan pengadilan. Biasanya karena ada cacat prosedur, ya. Sehingga ada perlawanan, kemudian ditunda oleh pengadilan. Tetapi kalau prosedurnya sudah betul, maka kosong itu hanya soal waktu, Bapak Ibu, ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu. Oke, ada di ini Bu, Bu. Itu contoh tadi ilustrasi Bapak Ibu, ya. Antara supaya kita paham mana pengosongan sukarela yang semu, mana pengosongan sukarela yang paripurna, ya. Seperti apa proses pengosongan paksa, ya. Nanti hukum acaranya saya akan tayangkan habis ini. Mungkin ada satu pertanyaan, silakan. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sore Pak, Ya, silakan Pak. Oke, Pak Pak Putra Indra. dari Lestari Pak. Ya, silakan Pak Indra. Seandainya seperti ini Pak, kan ada beberapa nasabah juga yang ingin menyerahkan secara sukarela, Hmm. tapi dia minta waktu untuk mengosongkan Pak. Misalnya contoh waktunya sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Untuk ngamanin kita, itu apa ya Pak ya? Data atau akte apa yang harus kita tambahkan Pak? Oke, pertanyaan bagus Pak. Tapi ingat Pak Indra ya, yang Bapak pegang hanya janji Pak. Bapak Ibu yang lain, mau cuma 1 hari itu tetap sebuah janji Pak. Ya, bisa jadi begitu lewat hari, maaf Pak, saya kemarin silap kan gitu ya. Jadi mau berapa bulan pun, ya, mau berapa hari itu tetaplah sebuah janji. Itu namanya mitigasi risiko, kita harus pikirkan di depan. Oke, Pak Indra. Jadi kan kita lagi menghitung probabilitas kan. Tentu saja kita lebih lebih secure, lebih aman untuk pegang janji yang pendek dibanding janji yang panjang. Kan begitu kan? Kalau dia hanya berjanji seminggu, nah diukur Pak. Saya selalu begitu, saya ngukur janjinya. Itu kenapa Ibu kok cuma minta seminggu, malah saya tanya Pak. Itu kan pertanyaan taktis mengukur kan? Loh, Ibu kok cuma seminggu gitu kan? Kenapa saya tanya begitu? Karena udah pasti dia nggak mau tanda tangan kalau langsung kosong kan. Dia tetap minta waktu lah intinya. Ya, kita udah prediksi. Dia memang butuh waktu itu. Nah, kita tanya, Ibu kenapa kok cuma seminggu? Nah, dia cerita nanti. Ya, saya rencana Pak, kemarin saya udah lihat rumah di sana kan gitu ya. Ya, oke Bu. Ya, nanti Ibu pindahnya bagaimana? Ya, ya kalau dia udah bicara seminggu tidak minta kompensasi, ya kita kan secara probabilitas sudah diuntungkan, Pak. Tidak ada kompensasi, udah keluar, udah nggak ada itu kan. Artinya, kalaupun nanti itu di, di, dipaksa, ya dikosongkan paksa, setidaknya kita tidak bayar kos di depan kan gitu, Pak ya. Kan ada, Pak, yang sudah terima kompensasi, ada loh, Pak Indra. Sudah terima kompensasi, tidak kosong juga. Jadi 2 kali kena, gitu kan. Nah, untuk kasus seperti itu, pakai teknik ini, Pak. Jadi, untuk yang lain juga ya, untuk Pak Suarja, untuk BM Jakarta, ya Lestari Jatim, Banten, perhatikan ini. Setiap ada ex pemilik yang minta waktu, kalau saran saya Pak, jangan panjang-panjang. Karena dalam praktek ada yang sampai minta 1 tahun begitu kan Pak. Ya. Bahkan diberikan hak untuk membeli lagi, diperjanjikan begitu. Itu nggak usah diperjanjikan Bapak Ibu. Ya, hak untuk membeli itu. Ya kalau Bapak Ibu dapat pembeli yang lebih cepat, ya berarti kan kita nggak bisa jual kan ini. Karena terikat janji. Jadi dibuka aja. Oke, siapa cepat dia dapat, itu harus dipegang. Nah, yang kedua, Pak Indra dibuatkan namanya berita acara serah terima fisik. Tetap harus, walaupun dia tinggal di situ. Jadi dia tanda tangan, nanti saya kirim ke Bu Gong ya, atau Bu siapa nih? Bu Rahayu, contoh berita acara serah terima fisik debitur yang masih tinggal di situ, Pak. Ya. Nah, di foto nanti, di situ ada foto, ada berita acara, terus ada penyerahan kunci, Pak, ke banknya, ke Lestari Bari. Jadi penyerahan kunci begitu di foto. Nah, kemudian di hari yang sama,
nanti Pak Indra itu menerbitkan satu surat yang namanya surat izin menghuni sementara. Nah, gitu Pak. Tujuannya apa? Itu memutus rantai psikologi Pak. Supaya dia didudukkan di sana memang bukan lagi sebagai eks pemilik Pak. Tetapi karena buah kebaikan hati Bang kan jadinya nih. Jadi Bang seolah-olah dengan kebaikan hatinya memberikan dia kesempatan untuk menghuni di situ. Nah, ini adalah menekan ego ini. Ini teknik menekan ego Pak Indra. Jadi Pak Indra jangan hanya terima janji seminggu, lantas dia membuat akta pengosongan atau pernyataan dalam seminggu. Jangan Pak. Ya, Bapak mesti putuskan mata rantai ego dia, yaitu dengan apa? Dia menyerahkan dulu dong barangnya, pakai berita acara, menyerahkan kuncinya secara simbolik, ya kemudian Bapak serahkan ke dia surat dan menyerahkan kunci simbolik juga bilang oke Pak ya ini kami berikan waktu seminggu untuk menghuni misalnya atau memberikan waktu sebulan untuk menghuni gitu ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan Pak Indra. Oke, ternyata lewat sebulan dia tetap tidak mau pindah, ya sudah, namanya apes Pak. Dan ya banknya tentunya akan lebih enak lah ngomong ke dia dibanding hanya pernyataan pengosongan gitu. Ya, artinya secara psikologi kan kita posisinya udah lebih bagus kan. Ya, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan ketika memang tidak memungkinkan untuk langsung kosong pada saat serah terima. Gitu Pak Indra ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Sudah cukup jelas supaya saya masuk ke bagian 3 ya. Oke, kita lanjut bagian 3 kawan-kawan. Nah, ini nih pengosongan paksa melalui gugatan atau permohonan. Nah, ini hati-hati nih. Kalau Bapak Ibu salah memilih, nah akan ada jalan panjang ini ya. Oke, sekarang pertanyaan, apakah pengosongan itu jalur permohonan atau jalur gugatan? Apa bedanya? Kalau Bapak Ibu jalur permohonan itu namanya sepihak antara pemohon dengan ketua pengadilan. Ya, sepihak kita memohon. Tetapi kalau kita memilih jalur gugatan, ini ada dua pihak, ya, di mana pengadilan menjadi perantara untuk memeriksa perkara di majelis hakim. Nanti ada yang namanya tergugat, yaitu orang yang tinggal di sana. Tentu saja Bapak Ibu jauh beda ya antara jalur gugatan dengan pengosongan. Bedanya di sini. Lihat, kalau kita menggunakan jalur gugatan, maka sebagaimana gugatan yang lain, akan ada nanti gugatan, terus dari pihak lawan memberikan jawaban, kita kemudian memberikan replik, duplik, oh, jawaban hilang tuh. Oh, harusnya ada jawaban ya, gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan. Ya, nanti saya koreksi dulu ini Bu Gung sebelum dibagi ya handoutnya. Ini ada beberapa kekurangan. Kemudian setelah itu ada mungkin ada banding, ya. Dia kalah di banding, mungkin dia akan kasasi, barulah nanti ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan baru kita ajukan permohonan ini, ya. Setelah permohonan baru pengosongan. Lihat Bapak Ibu, betapa panjangnya jalannya. Tetapi kalau jalur permohonan, yang ini nggak ada ini. Langsung dipotong ini Bapak Ibu. Ya, ada beberapa BPR yang keliru, dia mengajukan gugatan pengosongan ya Bapak Ibu ya. Jangan. Ya, kita yang menggunakan jalur permohonan Bapak Ibu ya. Beda. Gugatan dengan permohonan. Nah, jalur ini tidak ada sehingga langsunglah permohonan lalu nanti ada penetapan unmanning dan pelaksanaan. Itu beda antara gugatan dan jalur permohonan. Nah, untuk bank ini menarik Bapak Ibu. Untuk bank dulu ya Pak Indra dan kawan-kawan, tidak boleh dulu permohonan Pak. Sebelum tahun 2014 pengosongan itu gugatan Pak. Kenapa? Karena pengadilan belum mengakui yang namanya parate eksekusi saat itu.
Yang pasal 6 itu loh Pak, pasal 6 Undang-Undang Tanggungan, di mana boleh langsung ke kantor lelang. Tetapi setelah Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran ini nomor 4 tahun 2004, wah ini kemajuan luar biasa ya bagi perbankan. Coba perhatikan Bapak Ibu. Mahkamah Agung juga di beberapa situasi dia memperhatikan kesulitan bank, ya, kesulitan pembeli lelang lewat bank. Maka dimungkinkan pengosongan objek yang dulu dilelang berdasarkan hak tanggungan itu tidak perlu lagi melalui gugatan Bapak Ibu, langsung ke permohonan. Nah, ini dasarnya ini, ya. Coba kita perhatikan kutipannya nih. Terhadap lelang hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa gugatan. Ini yang saya bilang revolusi. Karena sebelum tahun 2014 susah payah Bapak Ibu, ya, untuk melakukan pengosongan, ya, untuk objek yang dibeli oleh bank sendiri. Ya termasuk mungkin di dulu risalah akta dekomen itu juga belum diakui, ya, karena pengadilan umumnya mengatakan bahwa lelang melalui kantor lelang itu bukan lelang eksekusi. Nah, ini Bapak Ibu kemajuan yang diperoleh perbankan ya. Oke. Nah, jalur gugatan tadi sudah ya. Ya, itu nanti jadi panjang. Nah, perhatikan ini ketika ada penyewa. Nah, hati-hati Bapak Ibu kalau di objek itu ada penyewa. Nah, PR Bapak Ibu jauh lebih berat kalau di situ ada penyewa, ya. Perhatikan teman-teman semua, ini coba Pak Indra bantu saya Pak untuk membacakan, ini adalah pasal yang sangat penting. Hati-hati teman-teman, kalau di situ ada penyewa ya. Silakan dibaca Pak, pasal 1576. Pasal 1576 KUHP Perdata, dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali ini apabila setelah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Jika ada suatu perjanjian yang demikian, si penyewa tidak berhak menuntut suatu ganti rugi apabila tidak ada suatu janji yang tegas. Tetapi, jika ada suatu janji seperti tersebut belakangan ini, ia tidak diwajibkan mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi. Nah, oke, perhatikan ini mesti waspada nih Bapak Ibu yang melakukan AIDA sukarela, yang melakukan lelang akta dekomen, tetapi objek itu dihuni oleh pihak ketiga, dan pihak ketiga ini adalah penyewa. Ada janji sewa secara tertulis, dan itu disewakan sebelum dijaminkan. Oke, perhatikan ini. Kalau itu disewa sebelum dijaminkan, pastikan Bapak Ibu ya siapa penyewa ini. Kalau penyewa ini terikat atau dilindungi oleh pasal 1576, ini sangat berisiko Bapak Ibu ya mengambil agunan yang dihuni oleh penyewa dan hak memutusnya di tangan yang menyewa. Artinya apa? Selama jangka sewanya masih on, misalnya jangka sewanya 10 tahun, kreditnya 4 tahun, ternyata di tahun kedua macet, maka Bapak Ibu pada hakikatnya tidak boleh melelang agunan itu sampai tunggu Bapak Ibu 8 tahun lagi Bapak Ibu jatuh tempo. Kenapa? Karena penyewa itu dilindungi oleh undang-undang. Kalaupun Bapak Ibu harus lelang dengan kondisi disewa, maka Bapak Ibu nanti ketika lelang itu wajib menginformasikan kepada pembeli bahwa itu sedang disewakan dan masa sewanya masih ada 8 tahun lagi. Bapak Ibu mesti transparan, kalau enggak nanti kita bisa digugat ya kalau tidak transparan oleh pemenang lelang. Kalau ternyata pemenang lelang tetap
berminat untuk membeli, maka dia telah mengambil risiko, dia harus menunggu 8 tahun baru dapat mengosongkan. Ya. Kalau dia mau lebih cepat lagi mengosongkan, ya dia harus memberikan kompensasi kepada yang menyewa. Ya, nah itu diperhatikan juga. Ini sepertinya nanti saya kasih yang buku 2 ini ya. Orang yang menyewa tanah dan rumah tersebut sebelum dilakukan penyitaan, baik sita jaminan atau sita eksekutorial, seperti dalam pasal-pasal tersebut tidak terkena sanksi termasuk untuk dapat menguasai tanah dan rumah yang dibeli lelang, pembeli harus menunggu sampai masa sewa habis. Nah, jadi sebelum lelang ini, Pak Indra dan kawan-kawan, pastikan lokasinya siapa yang menghuni, ya. Apakah dihuni oleh pihak lain? Kalau dihuni oleh pihak lain, apakah ada kontrak sewa menyewa? Kalau sudah ada kontrak sewa menyewa, siapa yang berhak memutus? Kalau yang memutus adalah yang menyewa, maka sulitlah dilakukan pengosongan paksa gitu ya. Oke. Gitu teman-teman. Oke, sekarang lanjut ya ke dasar hukum dan tahapan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya kira saya tidak perlu terlalu detail dasar hukumnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sini. Pasal-pasalnya sudah saya rujuk ya. Kita untuk pengosongan paksa saat ini masih menggunakan hukum acara peninggalan kolonial ya. Untuk Pulau Jawa dan Madura namanya HIR. Kalau untuk luar Jawa dan Madura namanya RBG, Reglement for the Buitengewesten. Ditambah lagi namanya RV, Rechtverordening, ya, ditambah lagi surat edaran Mahkamah Agung, buku 2 Mahkamah Agung. Nah, ini Bapak Ibu, hukum acara untuk pelaksanaan eksekusi pengosongan secara paksa, ya. Jadi ada kombinasi antara peraturan zaman kolonial yang sampai saat ini masih berlaku dengan peraturan-peraturan yang diupdate atau ditambahkan oleh Mahkamah Agung. Ini pasal-pasalnya sudah, nanti kutipannya ada di sini ya Bapak Ibu, ya. Silakan nanti dibaca. Nanti di permohonan eksekusi juga bisa dicantumkan. Nanti saya akan berikan juga contoh-contoh permohonan eksekusi ya Bapak Ibu ya. Contoh-contoh permohonan eksekusi baik eksekusi AIDA yang sudah balik nama maupun eksekusi atas akta dekomen atau risalah lelang. Oke, ini saya nggak usah bacakan ya Bapak Ibu pasal-pasalnya. Yang jelas ini penyitaan dilakukan oleh, oke saya bacakan satu aja nih. Oke, nah ini pasal 200, ini pasal utamanya Bapak Ibu ya. Jika seseorang enggan meninggalkan barang tetap yang dijual, maka Ketua Pengadilan Negeri akan membuat surat perintah kepada yang berwenang. Yang berwenang ini adalah Panitera Jurusita untuk menjalankan surat jurusita dengan bantuan Panitera Pengadilan Negeri jika perlu dengan pertolongan polisi supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya itu serta oleh sanak saudaranya. Nah, ini pasalnya nih. Ini adalah pasal utama untuk pengosongan paksa yang diatur di pasal 200 HIR atau di pasal 218 RBG. Ya, silakan nanti dibaca masing-masing. Ini juga saya tidak baca lagi. Tadi hanya kutipan saja. Nah, pengosongan dipimpin oleh seorang jurusita. Nah, ini nih, lihat. Meskipun pasal ini tidak menyebut pengosongan ya kawan-kawan, tetapi ya pasal ini juga untuk berlaku untuk jurusita dalam menjalankan tugas pengosongan. Oke, nah sekarang tahapannya secara ringkas. Ini untuk perhatikan kawan-kawan BPR yang belum pernah melakukan pengosongan. Nah ini secara ringkas ini urutan-urutannya ya. Yang pertama persiapan.
Oke, oke. Sebelumnya Pak Gindarno mau bertanya, silakan. Saya break dulu sebelum saya masuk ke tahapan ini. Silakan, Pak. Jadi gini Pak, jadi ada salah satu agunan kita Hmm. itu ternyata disewakan oleh pemilik tanpa sepengetahuan kita. Nah, apakah kita pada saat nanti pengosongan itu, apakah kita harus memberikan suatu ganti rugi bayar sewa kepada si penyewa? Gitu aja Pak, terima kasih Pak. Ya gitu. Oke, baik. Pertanyaan bagus, Pak. Jadi gini, Pak ya. Tadi kan saya sudah bagi jenis penyewa itu ada dua. Ada penyewa yang hak memutus di tangan yang punya tanah atau rumah. Ada yang hak memutus di tangan yang menyewa. Kalau hak memutus di tangan yang menyewakan atau pemilik atau ex-pemilik, itu nggak ada masalah, Pak. Itu kita berhak mengosongkan paksa dia. Tetapi kalau hak memutus di tangan dia, makanya perhatikan sampai kapan jatuh tempo. Disitulah yang menjadi ada halangan. Itu yang pertama dulu, Pak ya. Oke. Sekarang yang kedua, apakah sewa menyewa itu dilakukan sebelum diikat agunan atau setelahnya? Kalau disewakan setelah diagunkan, maka otomatis itu tidak sah, Pak Gindarno. Itu udah pasti tidak sah. Kan di PK Bapak, kan ada larangan untuk menyewakan tanpa izin bank. Betul nggak, Pak? Halo PK Bapak Ibu, ada nggak redaksi itu? Dilarang menyewakan. Jadi nggak ada Pak. Jadi Ada. memang tidak ada di PK, tidak ada. Nanti ditambahkan Pak, ya, larangan itu. Dilarang untuk, jadi kan ada larangan di PK. Berarti Bapak Ibu belum dapat materi mengenai PK ini ya. Oke. Nah, ya artinya di PK tidak ada, tidak boleh disewakan Pak kalau di PK kan. Oke, kalau udah ada di PK berarti kan aman. Artinya apa? Walaupun hak memutus itu di dalam kontrak sewa mereka diberikan kepada yang menyewa, itu demi hukum tidak sah, Pak Gindarno. Ya. Jadi, Bapak tidak punya kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi kepada yang bersangkutan. Karena sewa itu sendiri Oh. tidak sah, ya, tanpa izin dari bank. Bahwa dalam praktek untuk keperluan taktis, ya, Bapak memilih lebih baik memberikan dia kompensasi daripada melakukan pengosongan nanti melalui pengadilan, yaitu hal lain cerita Pak ya. Tetapi tidak punya kewajiban hukum. Tetapi ketika Bapak terima agunan, sudah disewa sebelum diagunkan, dan hak memutus di tangan yang menyewa, maka Bapak terikat untuk memberikan ganti rugi gitu Pak. Paham Pak sekarang Pak ya? Ya Pak, jelas Pak. Nah, hati-hati nih Bapak Ibu untuk, karena pengalaman saya dulu waktu di balai lelang, saya seringkali menemukan di mana yang tinggal di sana itu di agunan itu adalah bisa eks pemilik yang ada hubungan sewa menyewa, bisa pihak ketiga, dan sayangnya ada kontrak di mana hak memutus di tangan yang menyewa. Dan sayangnya lagi, banknya baru tahu setelah bermasalah. Berarti dulu waktu survei, waktu penilaian, itu tidak dipastikan siapa yang tinggal di sana, dasarnya apa ya. Baru jebol di kemudian hari setelah bermasalah. Begitu ya, Pak Gin? Ya Pak, itu juga Jelas, justru pada jelas ya. saat selanjutnya mereka menyewakan lagi tanpa sepengetahuan kita juga. Itu jelas tidak sah, Pak. Ya, itu adalah Oh, perbuatan tidak. melawan Baik Pak, hukum. Itu perbuatan melawan hukum. Ya. mau Nah, nanti oke Pak. Bapak paling mungkin kan kadang-kadang trik dari debitur kan, Pak. Kadang-kadang gitu. Ya, trik itu ya. Ya, ada yang begitu mau lelang, Pak, ditaruh di sana. Ya, ya orang-orang berapa orang begitu atau 3 keluarga sekaligus tinggal di situ. Ya, menjelang lelang nanti pembelinya bisa jadi mundur, Pak. Karena melihat kok di rumah itu banyak banget orang. Artinya kan biaya pengosongan bisa lebih besar ya prediksinya kan gitu, Pak ya. Tetapi kalau itu dilakukan setelah jadi agunan tanpa izin bank, mereka pada dasarnya tidak punya hak hukum, tidak punya hak finansial. Baik, Ya, oke. baik. Sekarang saya lanjut. Terima kasih Pak. Ya, saya lanjut dulu di tahapannya ya secara ringkas kawan-kawan. Ini tahapannya. Jadi nanti persiapkan dengan baik kalau Bapak Ibu misalnya mengosongkan itu dari ex lelang, akta dekomen, jadi bank jadi pembeli. Nah ini yang grose ya. Tadi dari BP Lestari di contoh di Malang itu malah tidak perlu grose
berarti langsung risalah lelangnya. Kemudian juga nanti kopi sertifikat, surat peringatan. Jadi misalnya Pak Gin dan kawan-kawan tentu saja sebelum ajukan ke pengadilan baiknya ditegur dulu Pak ya internal dengan kop surat bank agar mengosongkan dikasih batas waktunya ya. Oke 3 kali nggak apa-apa. Kemudian ada PBB terakhir, berarti Bapak Ibu mesti bereskan dulu PBB terakhir. Bapak Ibu tahu NOP-nya, nanti bayaran di kantor pajak kalau ternyata PBB-nya menunggak ya, dan KTP pemohon ya dari direktur BPR-nya nanti ini atau direktur banknya nanti yang akan melampirkan KTP sebagai pemohon. Itu dulu. Jadi nanti ke kantor pos supaya dicap, distempel dengan meterai ya karena akan jadi alat bukti. Nah, sehelen namanya. Yang kedua, daftarkan permohonan pada pengadilan setempat. Oke, jadi setelah dokumennya lengkap dimeterai, nanti Bapak Ibu daftarkan di pengadilan setempat sekaligus nanti akan membayar namanya SKUM, surat kuasa untuk membayar ya. Nah, jadi nanti ada biaya-biaya di depan. Tahap ketiga, kalau dokumen Bapak Ibu dianggap sudah memenuhi syarat, maka nanti si tereksekusi, termohon eksekusi itu akan ditegur dulu. Kadang 2 kali, Bapak Ibu ya bisa 3 kali, tergantung pengadilannya. Nanti akan diminta menghadap ketua pengadilan, dinasehati, akan dikosongkan supaya bersedia secara baik-baik ya. Kadang diarahkan ketemu dengan pemohon ya kalau minta kompensasi disepakatilah dulu daripada ini dikosongkan secara paksa melalui pengadilan. Jadi kita seperti meminjam lah ya pengadilan untuk menegur yang bersangkutan kalau bisa selesai baik-baik tanpa harus pengosongan paksa. Itu yang namanya tahap unmanning ya. Setelah itu, sebelum pengosongan ada namanya persiapan eksekusi pengosongan. Nah, disinilah nanti ketika unmoney-nya gagal, koordinasilah dengan jurusita dalam rangka tindak lanjut ke action untuk pengosongan paksa. Di sini nanti akan ada koordinasi dengan kepolisian, aparat keamanan, bisa TNI, pemerintah setempat, kelurahan, kecamatan, begitu ya. Mungkin dengan ya pengatur lalu lintas ya ketika kita lihat daerahnya itu daerah yang ramai ya jalur umum. Nah, di sini nanti lakukan analisis pembagian tugas, persiapan tenaga angkut. Nah, ini nanti tenaga angkut ini dan truk ini perhatikan Bapak Ibu, ini mohon agar dihitung dengan akurat ya. Jangan sampai karena kekurangan tenaga, kekurangan truk pengangkut, akhirnya hari itu tidak selesai Bapak Ibu. Ya, maka dihitung, ya, diprediksi lah. Kemudian juga nanti tentu saja penyimpanan barangnya diperhatikan, ya, disiapkan sesuai dengan perkiraan volume dari barang yang akan dipindahkan, ya. Kadang-kadang memang di lapangan itu debitur sendiri atau termohon eksekusi sendiri yang menyiapkan tempat untuk pindah, tetapi bank diminta untuk tetap menyiapkan Bapak Ibu berjaga-jaga. Oke, itu yang persiapan. Yang nomor 5, nah ini sebelum ke lapangan ada, nah perhatikan ini ya, kalau misalnya termohon eksekusi itu unsur TNI atau unsur polisi, ya walaupun purnawirawan, itu Bapak Ibu nanti akan melibatkan PM, ya polisi militer, ya. Nah, perlu juga lihat situasi ya, nanti dilakukan constatering, jadi nanti jurusita dengan petugas BPN, itu akan memetakan lokasi, ya batas-batasnya, supaya nanti pengosongannya bisa lebih mudah. Nah, ini semua biaya Bapak Ibu akan ada pengeluaran untuk ini. Lalu surat-surat, rapat koordinasi, kemudian ya kadang-kadang ketua pengadilan minta polisi untuk melakukan penyelidikan, investigasi. Ini sangat situasional Bapak Ibu. Kadang diperlukan, kadang enggak ya. Sangat situasional. Baru terakhir, pelaksanaan pengosongan. Nah, ya, nanti petugas didampingi saksi aparat itu nanti akan mendatangi lokasi, membacakan penetapan pengosongan, lalu nanti membuatkan berita acara, dan tentu saja sebelum berita acara akan dilakukan aksi-aksi ya sesuai situasional lagi Bapak Ibu ya. Kadang ada perlawanan, kadang pagarnya digembok,
dikunci. Nah, ini jurusita punya hak hukum untuk melakukan pengerusakan fisik Bapak Ibu, membuka akses untuk masuk ke lokasi gitu ya. Nah, itu yang tahap-tahapannya pengosongan ulang dapat dilakukan. Nah, ini tadi sudah saya tayangkan gambarannya Bapak Ibu. Jadi memang ya aparat keamanan itu sangat penting peranannya karena di lapangan seringkali karena persoalan psikologis, sosialnya, emosi ya diperlakukan, dia tidak duga akan diperlakukan seperti itu ya, ternyata pengadilan sungguh sangat serius, yang dia pikir tadi hanya sekedar ancaman, terjadi shock ya psikologinya, bisa jadi Bapak Ibu reaksinya bisa tidak terduga ya, bahkan ada yang sampai melakukan pemukulan ada ya. Dulu ketika saya jurusita yang paling berat saya alami adalah dulu sampai sempat ada ancaman, ya ancaman penusukan ya. Tetapi karena kita sudah dikelilingi oleh polisi, maka yang berencana untuk melakukan tindakan kriminal, pemukulan atau tindakan fisik itu bisa segera diamankan. Nah, ini Bapak Ibu coba perhatikan ini. Kadang-kadang tidak cukup ya tenaga-tenaga buruh ya, maka disiapkan sebaik-baiknya. Nah, ini dasar-dasarnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi berdasarkan undang-undang kepolisian juga ya, termasuk melaksanakan putusan pengadilan itu polisi juga wajib membantu ya. Di HR juga diatur. Oke, itu tahapan-tahapannya gambaran ringkas. Nanti Bapak Ibu kalau memang action di lapangan nanti akan mengalami sendiri. Sekarang mengenai anggaran. Anggaran memang kalau yang namanya pengosongan paksa Bapak Ibu itu image-nya memang biayanya tinggi ya. Bapak Ibu sudah lihat tadi kenapa harus tinggi ya? Karena harus mengerahkan aparat keamanan, mungkin mobilisasi, konsumsinya Bapak Ibu ya. Biaya investigasinya Bapak Ibu mesti banyak pengeluaran Bapak Ibu ya. Tidak ada acuan range biaya ya dari studi kasus yang selama ini ya bisa mengeluarkan ya. Tadi saya bilang 15 ya, 15 sampai 30 ya. Ini betul-betul tergantung tingkat kesulitannya ya, daya perlawanannya, keadaan Kamtibmas setempat ya, itu juga semua mesti dihitung, dipertimbangkan dengan baik. Kondisi inilah yang menjadi acuan para peminat lelang untuk melakukan tawar-menawar ya. Makanya lelang itu rata-rata kan di harga likuidasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena pembeli sudah menghitung ya range antara harga likuidasi dengan harga pasar, yaitu range dia baik range untuk memberikan kompensasi untuk pengosongan atau range untuk alokasi biaya ketika harus pengosongan paksa. Jadi dengan estimasi biaya pengosongan 20 sampai 30%, maka harga likuidasi itu biasanya ya antara 40 Bapak Ibu ya, 40% harga likuidasi ya. Karena memang akan dialokasikan untuk biaya pengosongan paksa ini Bapak Ibu termasuk kompensasi. Nah, kalau kita lihat secara resmi, ini saya ambil dari websitenya PN Jakarta Selatan ya. Kalau di sini sebut biaya pengosongan resminya itu ada 10 juta ya Bapak Ibu ya. Ini ada item-itemnya nih, ada turunannya. Kalau yang pelaksanaan pengosongan ini tidak diurai lagi, itu internal pengadilan nanti akan menghitung. Ini baru yang resmi ya, Bapak Ibu. Yang tidak resmi, kembali lagi, sesuai sikon setempat. Ya. Nah, ini menjadi tanggung jawab pemohon. Oke. Oke, saya break dulu. Ini terakhir, Bapak Ibu, persoalan kemungkinan pidana atau perbuatan melawan hukum di dalam pengosongan. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Ya, dari yang lain, dari Bu Siska, dari Bu Iin, dari Jogja, monggo kalau ada pertanyaan tambahan. Halo Pak, sore Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Pak, saya mau nanya dikit Pak, discuss. Ini kan saya ada teman Pak punya koperasi. Halo? Ya, silakan. Ya, punya koperasi, terus punya nasabah debitur nunggak di koperasi Pak. Untuk penyelesaian tunggakannya itu, si debitur dengan koperasi sepakatlah untuk menjual agunan itu kepada pihak ketiga.
Hmm. Nah, dalam perjalanan, jadi kan di koperasi lunas, HT di Royal lunas. Nah, Hmm. dalam perjalanan si pihak debitur tidak mengosongkan agunan, Pak. Hmm. Jadi proses jual belinya sudah terjadi sempurna, tapi pihak kedua debitur tidak mengosongkan agunan. Nah, sekarang pihak ketiga ingin menguasai aset tersebut. Seperti yang tadi disampaikan, langkah apa yang bisa dilakukan? Apakah lewat gugatan, permohonan, atau keduanya? Mohon masukannya, Pak, Nah, untuk pengosongan pertanyaannya tersebut. adalah lelangnya itu Bu- lewat KPKNL nggak, Pak? Bukan lewat lelang, lewat jual beli. Oh, jual beli ya? Ya, lewat jual beli. Oke. Kalau lewat jual beli, tetapi itu kan, oke, jadi tadi kalau yang saya tayangkan Si kan, pihak ketiga membeli eh, untuk melunasi utang di koperasi. hmm, Cuman dalam oke. perjalanan si pihak kedua tidak mau mengosongkan, Pak. Nah, kalau yang seperti ini berarti kan ini kan pengalihan secara sukarela kan, Pak? Ya, betul. Kembali lagi sama saja dengan Aida Bank, ya. Karena tadi di buku 2 Mahkamah Agung itu lex generalis, dia tidak mau tahu, Pak, apakah itu bank, koperasi, atau Ya. finance, atau pihak lain gitu kan, Pak. Mm-mm. Ya, di sudut pandang pengadilan saat ini adalah itu harus balik nama dulu. Sudah terjadi proses balik nama, Pak, Oke, karena sama pihak terjadi ketiga. balik nama ke atas nama pembeli kan? Iya, sudah. Sudah. Nanti silakan konsultasi ke pengadilan. Hmm. Apakah ini melalui jalur gugatan atau tidak? Nah ini kembali ke pengadilannya masing-masing, Pak. Hmm. Tapi kalau menurut saya itu harusnya kalau sudah balik nama ke atas nama yang bersangkutan itu tidak melalui jalur gugatan, Nah, ya. harusnya langsung ke permohonan penetapan, Pak ya. Permohonan, ya. Tapi kembali lagi, Pak, ya. Nanti pengadilannya menentukan apakah itu jalurnya jalur gugatan atau jalur permohonan. Ya, sedapat mungkin diusahakan jalur permohonan agar tidak panjang begitu, Pak ya. Iya, Nah, iya. biasanya jalur gugatan itu kalau itu asal usulnya adalah sengketa kepemilikan, Pak. Hmm. Ya. Jadi si A dan si B bersengketa mengenai kepemilikan kan begitu. Hmm. Ya. Kemudian dimenangkanlah salah satu dimenangkan oleh pengadilan bahwa sertifikat itu adalah milik penggugat misalnya. Nah, pengosongannya itu nanti melalui jalur gugatan, Pak. Ya, karena melanjutkan sengketa itu agar terukur nanti di pengosongan itu. Kalau itu memang dasarnya adalah jual beli, harusnya itu jalurnya adalah jalur permohonan, Pak. Permohonan. Ya, tapi kembali lagi, saya tidak bisa memastikan tergantung pengadilan negeri. Gugatannya gugatan PMH gitu, Pak ya. Jangan gugatan, Pak, Hmm. permohonan. Ya, enggak untuk gugatannya. Loh, Gugatan permohonan, gugatan pengosongan aja kan, bukan gugatan gugatan pengosongan. hukum, Pak. Ya, gugatan pengosongan. Ya. Jadi kalau gugatan PMH itu kan lebih kepada ya sebetulnya itu adalah bagian dari PMH, tetapi judulnya sebaiknya langsung Pak gugatan Gugatan pengosongan. pengosongan gitu Pak ya. Jadi Oke, nanti oke. petitumnya itu atau tuntutan itu adalah memerintahkan si tergugat untuk mengosongkan secara sukarela kan gitu kan Pak ya. Ya, Paling lambat 3 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap misalnya. Kemudian memerintahkan jurusita untuk melakukan pengosongan paksa apabila tidak dipatuhi oleh si tergugat misalnya. Kalau itu gugatan Pak ya. mm-mm. Jadi langsung kalau menurut saya ya langsung Ya, aja halnya itu Pak, gugatan gugatan pengosongan. ya. Takutnya nanti kalau perbuatan melawan hukum itu nanti melebar lagi Pak ya. Mm-mm. Nanti Mm. akan menguji lagi nih perbuatan hukumnya Ya, perbuatan yang melawan dilanggar apa? gitu Pak ya. Ya, betul. Padahal ini kan hanya soal si Pengosongan. punya hak hukum menguasai Hmm. ya. Sudah So, merupakan tanggung jawab seorang penjual untuk menyerahkan kan begitu. Jadi lebih dipersempit Pak hmm. supaya tidak kemana-mana. Itu Pak ya dari Siap, saya. siap, siap. Oke, makasih, Pak. Oke. Baik, silakan nanti konsul ke pengadilan setempat. Baik, teman-teman, saya di bagian penutup ini adalah mengenai potensi pidana dan perbuatan melawan hukum, ya, yang bisa jadi terjadi nanti di lapangan. Kalau tindak pidana ini bisa jadi nanti bank sendiri bisa menjadi pelaku tindak pidana di beberapa perbuatan hukum yang dalam konteks ya melakukan persiapan pengosongan ya
atau memaksakan debitur atau penghuni untuk mengosongkan. Contoh memasuki area, ini kadang-kadang ada debitur di area agunan itu dipasang pelang Bapak Ibu ya, dilarang masuk siapapun. Nah, tentu saja Bapak Ibu di PK diatur bahwa bank berwenang untuk memasuki area agunan dalam rangka penilaian, pemasaran, dan tindakan lain yang dianggap baik oleh kreditur. Nah, sehingga memasuki area ini walaupun ada tanda larangan masuk, bukan merupakan perbuatan pidana. Contoh yang kedua, ini juga pernah jadi kasus karena kebetulan debiturnya pakai CCTV ya. Jadi ternyata orang banknya memasuki pekarangan dengan cara meloncati pagar gitu ya. Tuh. Ya itu karena kebetulan ketahuan ya. Kalau nggak ketahuan mungkin apalagi kosong Bapak Ibu mau lihat situasinya, misalnya mau lihat kondisi di dalam, ya kadang-kadang ada kreditur atau petugas kreditur juga yang melakukannya. Tetapi tetap ada risiko Bapak Ibu ya. Kemudian membuat dan menggunakan anak kunci. Nah ini ada juga kadang orang BPR, ya dia nekat ya karena kosong Bapak Ibu, dia langsung ganti anak kunci ya. Kalau itu masih agunan Bapak Ibu, ya kita belum punya hak untuk mengganti anak kunci ya, walaupun kosong Bapak Ibu. Ya. Nah, merusak gembok dan bagian properti, kenapa? Karena itu belum milik bank, belum dilelang Bapak Ibu. Itu masih milik dari penjamin. Atau membuat surat yang berisi nada ancaman atau tekanan, memaksa penghuni secara fisik keluar dari agunan, ya. Jadi secara fisik ya, ada ancaman terhadap dia. Nah, yang tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu meminta debiturnya untuk melakukan pengosongan sendiri, supaya itu tidak dianggap sebagai sebuah ancaman atau tekanan psikis, maka Bapak Ibu baiknya merujuk kepada APHT. Itu tadi yang saya tayangkan di depan ya, supaya Bapak Ibu tidak terkena tekanan psikis. Karena sesuai dengan POJK nomor 22, ini perhatikan ini ada POJK nomor 22 ya. Jadi bank itu dilarang melakukan tekanan atau gangguan fisik dan psikis nih, ya. Karena bisa jadi nanti surat Bapak Ibu yang terhadap agunan yang diminta untuk dikosongkan itu bisa dianggap sebagai tekanan psikis. Maka saya sarankan ketika menyurati di pemilik atau penjamin untuk mengosongkan sebelum lelang, baiknya dirujuk kepada APHT Bapak Ibu supaya ada dasar hukum Bapak Ibu untuk meminta pengosongan fisik tersebut ya. Nah, ini pasal-pasal pidana yang relevan, silakan nanti dibaca ya. Nah, ini dianggap memaksa masuk ya, setiap orang yang masuk dengan jalan merusak, memanjat, menggunakan anak kursi palsu, perintah palsu atau pakai dinas palsu, atau dengan tidak sepengetahuan lebih dulu dari pihak yang berhak, serta bukan karena kekilapan masuk dan kedapatan di tempat tersebut. Oh, ini kok nggak nyambung ya? Oke. Oke, nanti saya bereskan Bapak Ibu ya, yang ada kekurangan kalimat. Oke, ini, nah ini yang KUHP baru ya, yang akan berlaku di tahun 2026. Nah, tindak pidana dalam konteks sebagai pemilik AIDA, ini hati-hati nih Bapak Ibu ya, ini ada kejadian juga, karena banknya merasa itu sudah sebagai AIDA, ya bahkan ada yang berani menggembok pagar gitu ya. Jadi debiturnya masih ada di rumah, ex-debitur atau ex-pemilik, tetapi banknya nekat digembok ya dari luar, dan itu dianggap perbuatan melawan hukum ya Bapak Ibu ya. Termasuk melakukan pembongkaran paksa ya dan memindahkan barang tanpa penetapan pengadilan atau jurusita. Padahal perhatikan ini Bapak Ibu, yang di AIDA itu adalah tanah dan bangunan ya, tidak termasuk isinya Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita berpikir yang di AID itu sekalian dengan isinya. Bukan. Hanya tanah dan struktur sipil. Nah, kemudian merusak. Nah, kalau emang dibutuhkan untuk merusak, itu bukan area bank. Itu juga bukan area polisi Bapak Ibu. Ya. Itu area jurusita. Jadi hanya jurusita yang punya hak untuk melakukan pengerusakan fisik. Untuk membuka akses. Coba lihat itu di tangan itu. Martil kan? Bang nggak boleh bawa martil, itu termasuk pengerusakan. Jurusita boleh nggak? Ya sangat boleh. Bahkan kalau perlu bulldozer Bapak Ibu.
Ya, tergantung tingkat kesulitan memasuki akses. Ya. Kalau memang harus udah di tembok, kadang-kadang begitu ya. Ada termohon eksekusi, ya, semua akses di tembok Bapak Ibu, tembok permanen, sehingga untuk melewatinya tidak ada akses pintu lagi, maka bisa jadi itu akan pakai bulldozer Bapak Ibu, nanti akan dirobohkan satu sisi agar punya akses untuk memasuki ke lokasi. Itu adalah area dari jurusita, bukan area dari bank, ya. Kemudian juga tindak pidana yang lain adalah ketika melakukan kekerasan terhadap jurusita, polisi, atau petugas petugas apa itu pengangkut barang, ya, buruh itu adalah di bawah perintah jurusita sehingga kalau sampai termohon eksekusi melakukan kekerasan dan ancaman Bapak Ibu, dia akan terkena pasal 12 KUH pidana lama, ya. Atau nanti di tahun 2026 dia akan kena 348 KUH pidana baru dengan jenis hukumannya seperti yang ada di pasal ini, gitu. Perbuatan melawan hukum, ya ini sifatnya luas, itu akan diperiksa melalui pengadilan, mungkin juga nanti bank akan digugat oleh termohon eksekusi melakukan perbuatan melawan hukum, atau bank juga bisa menggugat ya perbuatan melawan hukum kalau ada hal-hal yang bisa merugikan kepentingan bank atau pemohon lelang. Oke, ini pasal-pasalnya. Baik, Bapak Ibu, itulah gambaran secara singkat ya penjelasan selama kurang lebih hampir 2 jam, ya termasuk tadi diskusi kita Bapak Ibu. Ya, ini masih ada waktunya kurang lebih 7 menit. Ya, kalau masih ada pertanyaan Bapak Ibu, ada di chat nggak Bu Gung? Kalau ada silakan dibacakan atau Bapak Ibu kita masih punya waktu paling nggak 2 pertanyaan. Silakan. Kalau masih ada, ya. Nanti bahan saya lihat tadi ada beberapa terpotong pasalnya atau salah tulis. Nanti saya perbaiki dulu Bu Gung, baru nanti saya kirim ya. Oke Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan silakan. Pak Indra, udah cukup jelas? Ya, Pak Gin. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau chat di kolom chat. Oke, sudah. Pak Jamari sudah, Pak? Sudah jelas? Oke. Sudah sangat jelas. Terima kasih Pak Dery. Oke, baik kalau begitu Bapak Ibu. Ya, kalau sudah jelas, silakan nanti materinya cukup tebal. Tadi tidak semua slide saya tayangkan, ya. Yang pasal-pasal tadi beberapa saya langkahi. Yang jelas apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu, ada rujukan-rujukan ketentuannya, ya. Supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih mendalami lagi, terutama ketika ada kebutuhan untuk melakukan tindakan di lapangan. Oke, saya kembalikan kepada Bu Gung. Baik, terima kasih kepada Bapak Berry untuk pembahasannya pada hari ini. Kita tadi sudah belajar banyak mengenai pengosongan dalam praktik, kemudian ada budgeting juga tadi, dan juga perbuatan melawan hukum. Jadi semoga sudah terjawab dengan jelas atas pertanyaan Bapak Ibu tadi. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas Lawyer Akademi Program Akubang pada hari ini. Kita sudah sampai di hari terakhir. Semoga bisa menjadi pencerahan dan bisa diaplikasikan di BPR Bapak Ibu masing-masing. Oke, baik. Sebelum saya tutup, kita dokumentasi terlebih dahulu. Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa on cam sebentar. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu on cam, saya juga mohonkan untuk dapat mengisi kuesioner yang sudah disediakan oleh tim Akubang pada kolom chat sebagai evaluasi kami dalam mengadakan kelas online selanjutnya. Oke, baik. Beberapa sudah on cam. Bisa kami tik untuk fotonya. Mungkin bisa saya minta jempolnya sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2,
3. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas Lawyer Academy Program. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga kepada Bapak Beri atas ilmunya. Nanti untuk materi yang lebih lengkap akan dikirimkan menyusul ya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di Akademi Program Aku Bank selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore. Sore Pak, sore Ibu. Terima kasih.